Episode 18, Macan di Antara Domba. Tunggu. Sosok yang dibebankan pada Tang Tian, yang ternyata adalah Lu Qing. Dia tidak ingin terlibat pada awalnya, karena kesengsaraan Jitian yang menyedihkan membuat hatinya menjadi dingin. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Tetua Yu tidak cocok dengan Tang Tian. Secara alami, dia tidak bisa menyaksikan Tetua Yu mati dengan menyedihkan di tangan Tang Tian. Setelah melihat situasi kritis, dia tidak peduli, dan menyerbu Tang Tian. Kemampuan Lu Qing setara dengan Jitian. Untuk menyelamatkan Tetua Yu, dia tidak menyimpan energi apapun, pukulannya seperti meteor, langsung melesat ke Tang Tian. Teknik bela diri terkenal Lu Qing, Meteor Pang teknik bela diri level 6, adalah pukulan yang cepat dan berat, dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tahu Tang Tian tangguh, jadi dia menggunakan gerakan pembunuh sekaligus. Meteor Rush. 12 sinar pukulan meteor, bersamaan dengan jagoan mengejutkan, seperti kalung cantik, melesat ke arah Tang Tian. Tang Tian sudah lama memperhatikan Lu Qing, matanya menyala dengan dingin, dan dengan sedikit sentuhan tubuhnya, beberapa pukulan pertama langsung tampak bergoyang, dia mengambil kesempatan untuk menghindarinya secara horizontal, gerakan ini secepat kilat, dan yang pertama beberapa pukulan, menyerempet melewati tubuhnya. Bum bum bum. Pukulan menabrak dinding, dan batu-batu biru mulai terbang, dan awan debu terbentuk. Tang Tian menjentikkan jarinya, dan Siberian Crane Vortex langsung seperti kerumunan Siberia Cranes yang menari, pukulannya bertabrakan, tetapi ditepis oleh pusaran yang berputar cepat. Kali ini masalah menjadi di luar kendali, pukulan meteor yang dibentangkan, bertabrakan dengan kerumunan, dan kekacauan terjadi. Menyerang. Semua orang serang bersama. Bawahan Elder Yu tampaknya tersentak bangun, dan bergegas menuju Tang Tian. Struktur aula sangat sempit, bahkan jika Tang Tian tangguh, mereka akan menenggelamkannya di lautan orang. Bing, lindungi Asue dan Little Susu. Tang Tian meraung ke udara, dan sesosok perunggu, menyapu melewati aula, dan mengambil Lingsu. Lepaskan aku. Lingsu seperti kucing yang marah, tentu saja, seekor panda. Dia sangat tidak senang, pada kenyataan bahwa dia telah direduksi menjadi negara di mana dia membutuhkan perlindungan orang lain. Dia berjuang keras di tangan Bing, tetapi telapak tangan Bing seperti penjepit besi. Bing menggendong Lingsu, dan jatuh di samping Gusue, tubuhnya yang besar, seperti tembok yang menghalangi Gusue. Tang Tian sekarang benar-benar di luar kendali dan dalam mode pertempuran penuh, dia bergegas seperti sambaran petir ke Lu Qing, dan kecepatannya yang gila, mengejutkan Lu Qing. Namun, dia melihat dari sudut matanya bahwa teman-temannya telah menyelamatkan Tetua Yu, dan langsung menghela napas lega, tinjunya terhalang di depannya, dan dia berusaha untuk meluncur seperti belut licin ke kerumunan. Mencoba lari. Tang Tian menyeringai, membunuh, dia sangat tidak senang mangsanya telah melarikan diri. Palem monumen agung jatuh dari langit, dengan jagoan yang dalam. Lu Qing melompat kaget, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Tetua Yu muntah darah setelah diserang oleh palem monumen besar Tang Tian, dia tidak peduli tentang citranya, dan meringkuk menjadi bola, dan menghilang ke kerumunan. Ledakan. Cetakan grid monumen palem seperti monumen besar, jatuh di tanah seperti meteorit yang jatuh, semua orang merasakan tanah berguncang, dan awan-awan debu berterbangan ke udara, sepenuhnya menyelimuti para seniman bela diri di sekitarnya. Beberapa yang tidak berhasil menghindarinya tepat waktu, meratap dan menjerit, yang membuat mereka merinding. Tang Tian mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan, dan menghindari serangan pedang dan pukulan secara diam-diam di belakang punggungnya. Dia menyalurkan energi ke kakinya dan menembak ke tengah kerumunan, medan yang sempit, bagi Tang Tian, sempurna untuk mengeksekusi kekuatannya yang mengerikan. Kekuatan bawaan Tang Tian, sudah 5 kali lipat dari seorang seniman bela diri normal, ditambah dengan darah dwarf sekarang, kekuatannya sudah mencapai 10 kali lipat dari seorang seniman bela diri normal. Ini adalah statistik yang sangat mengerikan, yang bahkan lebih tinggi dari Huasa dengan meridian darahnya diaktifkan. Tang Tian tiba-tiba mengeluarkan gada berkepala 2, yang merupakan senjata Huasa, beratnya 360 kg, sangat berat, senjata pembunuh sejati. Melihat kerumunan yang penuh sesak di hadapannya, Tang Tian tersenyum. Dia mengacungkan tongkatnya, Ho, suara yang menakutkan itu, cukup untuk menghancurkan keberanian seseorang dan membuat hati seseorang menjadi dingin. Artis bela diri yang mengisi tepat di depan terkejut, tetapi reaksinya sangat cepat. Ia melambaikan perisai lengan yang diikatkan di lengannya, menurunkan pusat gravitasinya, dan menyalurkan semua kekuatan sejati ke kedua lengannya. Gada itu jatuh deras di perisai baja tebal 10 mm. Ledakan. Perisai baja itu langsung hancur berkeping-keping, dan keping-keping itu terbang serampangan ke segala arah, salah satu keping itu bahkan terbenam ke dalam tubuh seniman bela diri. Artis bela diri yang membela itu, bahkan tidak punya waktu untuk menjerit, dan dikirim terbang keluar, menjatuhkan 3 orang lainnya terus-menerus, sebelum mendarat. 3 knockdown termasuk, tidak ada yang bisa bangun lagi. Anak muda yang seperti Tuhan. Pergi. Tang Tian merasa senang, dan melolong terus-menerus, dia tidak pernah belajar bagaimana menggunakan gada, dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan kasarnya, setiap kenaikan gada diikuti oleh smasing liar terus-menerus. Tetapi serangan murni dan tidak fantastis semacam itu terjadi sangat efektif.
Para seniman bela diri itu awalnya berpikir bahwa medan yang sempit dapat membatasi mobilitas Tang Tian, membawa keuntungan mereka dari lebih banyak orang, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Tang Tian akan menyerang dengan cara yang tidak masuk akal dan tidak sopan. Setelah Gada 360 kg dikembangkan, itu adalah senjata pembunuh yang tidak bisa ditembus. Dan kekuatan kuat Tang Tian, tidak hanya berhasil mengayunkannya, tetapi mengayunkannya seperti angin yang deras. Begitu ada yang tersapu angin, mereka akan langsung terbang. Ling Su tercengang. Tang Tian mirip dengan harimau di antara sekawanan domba. Di mana-mana ia lewat, orang-orang terseret, semudah menghancurkan ranting. Lawannya seperti gandum yang dipanen, jatuh satu demi satu, itu pemandangan yang spektakuler. Orang ini terlalu kejam, Ling Su bergumam, tidak sedikit pun dibenarkan. Tapi itu luar biasa. Dia cemburu. Yan Xia dan yang lainnya meringkuk di sudut, mereka juga dikejutkan oleh sikap dominan Tang Tian. Wajah Hunan dan Su Guang memucat, dan menatap Tang Tian dengan ketakutan di aula. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, Suara Hunan bergetar. Dia dikenal karena kekuatannya, tetapi setelah melihat kekuatan tidak manusiawi Tang Tian, dia merasa gentar. Tak perlu dikatakan, Su Guang berbicara hampir melamun, selain kecepatannya, juga. Itu terlalu psikotik. Bagaimana orang bisa bertahan hidup? Petik 2. Peringkat Su Guang tidak tinggi, tetapi ia mendapatkan tempat di Deccan Group berdasarkan kecepatannya yang luar biasa cepat. Namun, kecepatan Tang Tian di depannya, membuatnya sadar dan malu. Ekspresi Xia Yan juga sangat jelek, matanya berkedip aneh, dan merendahkan suaranya, ini adalah Double Blood Meridian, Tang Tian harus mengaktifkan kedua meridian darah. Darah kerdil Hua Brothers dan darah malaikat, pasti jatuh ke tangannya. Kekuatan dan kecepatan seperti itu, berarti hanya satu kemungkinan, dia telah menyerap kedua meridian darah. Petik 2. Tidak. Tidak mungkin. Gigi Su Guang mulai berceloteh. Ekspresi Wunan langsung membeku, beberapa saat kemudian, dia memutar lehernya yang kaku, ekspresinya pucat, ini benar-benar meridian darah ganda. Penggunaan dan penelitian Onyx Soul dalam meridian darah telah memiliki sejarah panjang. Dalam Onyx Soul, meridian darah bahkan lebih penting daripada teknik bela diri. Secara teoritis, semua orang dapat mengaktifkan meridian darah. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang tahu bukan itu masalahnya, banyak orang memiliki meridian darah biasa, dan diatesis tubuh mereka tidak mampu menanggung kekuatan ekstra yang dibawa oleh meridian darah asing. Tetapi ada kelompok orang lain yang ada, tidak hanya mereka dapat menanggung meridian darah asing, mereka bahkan dapat menanggung lebih dari satu jenis meridian darah, seperti meridian darah ganda. Tetapi orang-orang dengan meridian darah ganda sangat jarang, hampir setiap orang dengan meridian darah ganda dianggap sebagai jenius. Untuk dapat memiliki dua jenis meridian darah, mereka memulai dengan lebih baik daripada yang lain. Betul. Ekspresi Xia Yan juga sama buruknya, beberapa saat kemudian, dia ragu-ragu sebelum melanjutkan, untungnya, darah kerdil dan darah malaikat yang dia serap, bukan meridian darah perak teratas. Jika tidak, ia akan semakin sulit ditangani. Petik 2. Su Guang menatap lurus ke aula, dan menjawab dengan melamun, kita sudah tidak bisa menanganinya sekarang. Xia Yan berhenti, dia memikirkan lebih banyak lagi. Selain bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Humble Forest Planet, Star Master memiliki tugas lain yang harus dilakukan. Tugas utamanya adalah merekomendasikan lebih banyak talenta muda kepada para petinggi, dan inilah mengapa ada uji coba pintu Steri. Meridian darah ganda, anak laki-laki berumur 16, 15. Dia jelas memiliki masa depan yang cerah. Tapi sayang, jika seseorang harus merawatnya, dan menyerap dua jenis meridian darah yang lebih luar biasa, prestasi masa depannya akan lebih besar. Xia Yan sedikit iri, dan sedikit menyesal. Tiba-tiba, suara gelisah Gong Yisiu, membuat mereka khawatir, cepat dan lihat, itu adalah senjata mekanik. Senjata militer tentara salib selatan, harimau bergigi saber. Aku benar sekali, itu yang asli. Petik 2. Pada saat Gong Yisiu berbicara, Bing seperti menangkap anak-anak ayam, menaiki seorang seniman bela diri yang mencoba menyerang Gusue, dan dengan sedikit celah, dia langsung meremas leher orang itu. Su Guang tanpa sadar menyentuh lehernya sendiri. Ekspresi Xia Yan dan Wunan gelap. Ini benar-benar lebih hebat dari yang kita harapkan. Wunan merasa bahwa semua yang dia lihat hari ini, terlalu aneh, di mana seniman bela diri mekanik yang tangguh muncul dari. Sangat kuat. Mata Xia Yan memancarkan kekaguman dan kekaguman, gerakannya yang tajam tampaknya bukan milik era ini. Gong Yisiu tergagap, harimau bertaring tajam. Harimau bertaring tajam. Petik 2. Yan Xia menepuk pundak Gong Yisiu, dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin mendapatkan harimau bertaring tajam sekarang. Terlepas dari apakah Ling Su dan Tang Tian adalah pengganggu, Star Master tidak akan keberatan. Ditambah dengan seorang seniman bela diri mekanik dari kekuatan yang tidak diketahui, tim seperti itu, bahkan jika Diakon ada di sini, dia tidak akan bisa menerobos masuk. Dia mulai merenung sekarang, bagaimana cara mendapatkan Tang Tian dan yang lainnya, dan menyebutnya berhenti. Dia bisa menjadi pemimpin grup Diakon, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena otaknya. Apakah kalian merasa bahwa dia mirip dengan seseorang? Wunan tiba-tiba berbicara. Siapa? Xia Yan bertanya dengan santai. Kiya, wajah Wunan memancarkan ekspresi kegembiraan,
Tang Tian hari ini, bukankah dia seperti Qia saat itu, muncul entah dari mana. Qia, Xia Yan tertegun, dia menggelengkan kepalanya, Qia saat itu jauh lebih tangguh daripada Tang Tian, naik langsung ke atas. Tahun ke-8, kekuatan Qia tidak pernah terlihat sebelumnya. Dalam setahun, dia mengalahkan semua ahli dari seluruh Humble Forest Planet, dan mendapatkan posisi teratas di Humble Forest Planet, tidak dapat disangkal. Meskipun Tang Tian bersinar, dia masih memucat dibandingkan dengan Qia saat itu. Tapi, petik 2. Wunan ragu-ragu, sebelum melanjutkan, siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah potensi maksimal Tang Tian? Xia Yan tercengang. Tang Tian gembira dari pertempuran. Mengacungkan gada di tangannya, Tang Tian seperti angin puyuh manik, menyapu aula. Kemanapun dia pergi dihancurkan dengan mudah, seperti memecahkan ranting, dan lolongan terus terdengar. Kecepatannya sudah sangat cepat, dan para seniman bela diri bahkan tidak punya waktu untuk berlari. Wah wah wah. Pergi pergi pergi. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan Tang Tian terdengar di seluruh aula. Setelah melihat Tang Tian yang agresif, Lu Qing takut keluar dari akalnya, dia kehilangan semua keinginannya untuk bertempur, dan bergegas keluar menuju Takik di tengah reruntuhan sambil mendukung Tetua Yu. Tang Tian yang bermata elang memperhatikan Lu Qing dan Tetua Yu. Dia langsung menyentak aneh, menendang keras kakinya ke tanah, dan melayang ke langit, dengan gada di tangannya terangkat tinggi. Tang Tian terbang sekitar 20 meter, dan jatuh seperti meteor yang jatuh. Lu Qing dan Tetua Yu tumbuh lebih cepat di matanya, dia bisa dengan jelas menangkap ekspresi ngeri di kedua wajah mereka. Mata Tang Tian dipenuhi dengan niat membunuh, setelah mengingat penghinaan yang diderita Ah Sui, dia langsung dipenuhi dengan kemarahan. Bajingan tua, lebih banyak orang akan terus menderita jika dia dibiarkan hidup. Niat membunuh menggelegak di dalam hatinya, dan secara alami Tang Tian menggunakan kekuatan penuhnya. Retak-retak-retak. Setiap inci dari sendi tampaknya meraung, setiap bagian dari otot diaktifkan, Tang Tian di udara berpose seperti busur yang ditekuk ke belakang, tubuhnya membentang ke batasnya, gada yang diangkat tinggi, dibesarkan lebih tinggi lagi oleh beberapa inci. Membunuh. Mata Tang Tian membulat karena marah, terengah-engah. Seluruh kekuatan tubuhnya terkumpul, gada terangkat tinggi di atas kepalanya, tiba-tiba menghilang di tangannya. Hanya para seniman bela diri dengan kekuatan mata yang hebat, yang bisa menangkap gada yang jatuh di udara, masing-masing anjing yang tajam bergetar keras, mengganggu aliran udara, dan suara bergetar rendah mengirim menggigil ke tulang belakang semua orang. Weng! Tanpa peringatan, sinar kapak agresif dan dingin menyala di depan matanya tiba-tiba. Murid Tang Tian mengerut, tetapi dia tidak sedikit pun khawatir, momentumnya telah naik ke tertinggi, bahkan jika itu adalah Qia yang datang, dia sama sekali tidak takut. Gada dan sinar kapak, bertabrakan. Dang! Suara memekakkan telinga dari emas dan besi bertabrakan, menutupi semua kebisingan lainnya di aula. Tang Tian hanya merasakan kekuatan yang gagah berani yang sebanding dengan pemblokirannya sendiri sebelum gada di tangannya tampaknya telah menabrak dinding tebal yang tidak bisa ditembus. Kekuatan reaksi getaran yang besar menyebabkan pergelangan tangannya mati rasa. Tang Tian terpesona, dia meminjam kekuatan reaksi, dan melemparkan dirinya ke belakang, kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang lain hanya melihat Tang Tian menyerang ke arah Lu Qing dan Tetua Yu dengan marah, hanya untuk kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Sampai sosok asing yang lain mengekspos dirinya ke kerumunan, semua orang kemudian tercerahkan. Tuan Diakon, Yan Xia langsung mengenali pendatang baru sebagai Diakon Su Changtian, dan benar-benar terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, raungan Tang Tian terdengar lagi, dan menyerbu ke arah Su Changtian dengan kecepatan yang lebih tinggi dengan tongkatnya. Menisik. Orang ini yang muncul entah dari mana sebenarnya memblokir pukulan mematikannya. Tang Tian merasa mangsanya menyelinap di dekat tangannya, dan kemarahan dan ketidaksenangannya naik seketika. Mengerikan. Orang asing pendek dan bungkuk itu, langsung dipandang sebagai musuh oleh Tang Tian. Perawakan lawan pendek dan tebal, tetapi sangat kokoh, kedua kapak lebar yang tampaknya berat di tangannya, langsung dipasang di depan tubuhnya, mengadopsi sikap bertahan, dengan wajah muram. Pertempuran kekuatan. Tang Tian mengungkapkan senyum menyeramkan, setelah semua pertempuran itu, dia benar-benar di luar kendali, dia merasa bahwa dia terbakar, meskipun kabut darah di tubuhnya telah menyerap darah kerdil dan darah malaikat, mereka belum sepenuhnya dicerna, sehingga mereka membuat Tang Tian tidak normal. Tang Tian sama sekali tidak berniat mundur, karena lawan mampu membantahnya dalam hal kekuatan, ini membuat pertempurannya akan mendidih. Dengan pekikan, Tang Tian memperbesar, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pukulan dengan sekuat tenaga menghimpun. Su Changtian hendak berbicara, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Tian tidak berniat membiarkannya berbicara. Gada muncul di atas kepalanya sekali lagi, dengan ancaman bahkan lebih dari sebelumnya. Hati Su Changtian menjadi dingin. Dia tidak berani meremehkannya, dia mengumpulkan kekuatan sejatinya, dan mengangkat kedua kapaknya. Dang! Suara tabrakan yang bahkan lebih memekakkan telinga membuat semua orang mati rasa. Kekuatan yang mengejutkan datang dari kapak, Su Changtian terkejut, pukulan Tang Tian kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kakinya tenggelam, tanah hancur seperti biskuit, dan mengubur pergelangan kakinya. Orang ini, kekuatan yang luar biasa.
Su Changtian terkenal karena kekuatannya, ada banyak dengan kemampuan yang lebih baik darinya, tetapi orang-orang dengan kekuatan lebih tinggi darinya, dia belum pernah menemukan mereka. Kekuatan telah menjadi komponen yang agak dia banggakan, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya ditindas oleh orang lain hari ini. Pergi ke neraka. Tang Tian benar-benar marah, kabut darah di tubuhnya berasimilasi ke dalam dagingnya dengan kecepatan lebih cepat. Mata Tang Tian mulai memunculkan untaian darah merah. Karena serangan kekuatan yang kuat, Tang Tian yang terlempar ke belakang dengan paksa memutar tubuhnya di udara, dan menyerbu ke arah Su Changtian lagi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dang dang dang. Aliran suara tabrakan terus-menerus, menghujani. Tang Tian mengayunkan tongkatnya dengan liar, menghancurkannya terus-menerus ke arah Su Changtian, dan Su Changtian seperti paku raksasa, dipalu terus-menerus, tenggelam oleh inci. Wajah Su Changtian merah padam, lengannya sakit dan mati rasa, dan menahan nafas terakhir. Frekuensi serangan Tang Tian membuatnya terengah-engah, dia bahkan tidak berani membuka mulutnya, karena begitu mulutnya terbuka, sisa energi yang tersisa di dalam dirinya akan hilang. Xia Yan dan geng tertegun terdiam oleh pemandangan di depan mereka, mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa Diakon akan benar-benar ditekan oleh Tang Tian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata ini, seperti roh, melayang di benak mereka. Dampak pemandangan itu jauh lebih besar daripada pertempuran antara Tang Tian dan Tetua Yu, dan karenanya mereka bahkan lupa melangkah untuk memberikan bantuan. Sampai tubuh Su Changtian tenggelam hingga setinggi lutut, Xia Yan kemudian sadar, ekspresinya berubah, dan seperti panah yang meninggalkan busur, ia menyerbu ke arah Tang Tian. Ho! Sosok perunggu besar, seperti dinding perunggu, muncul tanpa peringatan di depan Xia Yan. Dang dang dang. Petik 2. Suara tabrakan yang membangkitkan jiwa berhenti. Itu tadi. Murid Xia Yan tiba-tiba melebar, dia ingat dengan awal apa ini, dan ekspresinya berubah. Sangat cepat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa senjata mekanis seberat itu bisa benar-benar memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia mengertakkan giginya, dan hendak menyerang, ketika dia mendengar Diakon berteriak dengan cemas, berhenti. Xia Yan terkejut, tanpa berpikir, dia menahan serangannya. Bing membawa Tang Tian di satu tangan, dan gada berkepala dua yang biadab di tangan lain, gada yang sangat besar di tangan Bing, tampak seperti mainan yang dimainkan anak-anak. Mata harimau bergigi pedang, menatapnya dengan dingin. Hati Xia Yan menjadi dingin tanpa bisa dijelaskan. Tapi tatapannya jatuh pada Tang Tian di tangan harimau bertaring tajam, dan tertegun, karena Tang Tian jatuh pingsan tanpa sadar. Anggota badan Su Changtian menjadi lemas, tanpa satu ons kekuatan, dia terengah-engah mati-matian, wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat, tetapi berteriak dengan keras pada saat ini, jangan bergerak. Semuanya, ada ruang untuk negosiasi. Petik 2. Ada ruang untuk negosiasi. Xia Yan membeku di tempat, dia hampir curiga bahwa dia salah dengar, kata-kata, sentimental, seperti itu, bagaimana mungkin itu diucapkan dari Diakon yang dingin dan biadab yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Ho! 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 Su Changtian terengah-engah, bang, kedua kapak besarnya jatuh ke tanah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Dia terengah-engah, dadanya terasa seperti terbakar, pakaiannya basah oleh keringat, kedua tangannya sepertinya bukan miliknya. Sepertinya dia kelelahan. Su Changtian tertawa getir di dalam hatinya, tatapannya tanpa sadar jatuh pada Tang Tian yang tidak sadar, tetapi hatinya penuh dengan emosi. Orang yang sangat biadab. Kekuatannya sebenarnya sepenuhnya ditekan, situasi seperti itu, dia masih tidak percaya sekarang. Tapi, ketika rasa sakit dan lemah datang padanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Apakah meridian darahnya baru saja diaktifkan? Tang Tian yang tidak sadar, seperti bayi saat ini. Dia benar-benar dipukuli habis-habisan, oleh seorang rekan yang baru saja mengaktifkan meridian darahnya, jika berita itu menyebar, dia akan menjadi sasaran lelucon dari ketiga diaken lainnya. Dan seniman bela diri mekanik ini. Hati Su Changtian menyala dengan alarm, dia yang paling dekat, dan dia juga melihat yang paling jelas. Artis bela diri mekanik ini sangat akurat dalam serangannya, Tang Tian yang seperti badai, langsung tersingkir. Tang Tian pasti baru saja mengaktifkan meridian darahnya, dan belum sepenuhnya mencerna kekuatan meridian darah. Keadaan hiruk-pikuk dia sekarang, pasti adalah refluks meridian darah, yang sangat berbahaya. Seniman bela diri dengan akal sehat tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran sebelum mereka sepenuhnya menyerap dan mencerna meridian darah. Bagi Tang Tian, itu sangat berbahaya, tetapi baginya, itu sama berbahaya. Su Changtian berada di ambang gangguan, dia tidak bisa menahan tetapi diam-diam bersukacita, jika dia benar-benar kalah dari Tang Tian, dia akan sangat dipermalukan. Tapi, seniman bela diri mekanik ini yang tiba-tiba menerobos masuk, membuat Su Changtian terpesona dengan kemampuannya. Artis bela diri mekanik ini, jauh lebih tangguh daripada yang dipikirkan semua orang, untuk berpikir bahwa sebenarnya ada seorang seniman bela diri mekanik yang tangguh di dunia. Setelah mengingat permintaan dari Master Bintang, Su Changtian menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi merasa beruntung dia datang tepat waktu. Bing melirik Su Changtian, tanpa sepatah kata pun, membawa Tang Tian dan gada yang tak sadarkan diri, berdentang, terus, langkah kaki yang perlahan-perlahan menghilang. Su Changtian menghela nafas lega. Tuan, apakah kamu baik-baik saja?
Xia Yan bergegas sebelum Su Changtian. Bantu aku keluar. Su Changtian tersentak. Xia Yan terperangah, guru bahkan tidak memiliki kekuatan untuk keluar, dia buru-buru maju, dan membantunya keluar dari lubang. Su Changtian mengamati sekeliling, dan tiba-tiba terdiam, apakah kita menjalin hubungan buruk? Xia Yan khawatir, setelah ragu-ragu, dia menurunkan suaranya, selain melukai penjaga keluarga Gu, kita tidak memiliki konflik lain. Su Changtian menghela nafas lega, dan berkata, itu bagus, itu bagus. Xia Yan adalah orang yang cerdas, dia tahu situasinya telah berubah, mungkinkah? Petik 2. Su Changtian merendahkan suaranya, kalian pergi dan minta maaf kepada Gu Sue nanti, ingat, jangan menunjukkan ketidaksenangan. Tepat pada saat ini, Wu Nan meraih dengan tergesa-gesa, setelah mendengar kata-kata diakon, mereka tertegun, mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Kamu harus menunjukkan ketulusan, tidak peduli kompensasi apa yang mereka minta, setujui mereka semua. Su Changtian merendahkan suaranya, setelah kontemplasi ia menggelengkan kepalanya, aku pikir aku lebih baik membawa kalian ke sana, itu akan tampak lebih tulus seperti itu. Mereka berempat ketakutan konyol. Ketika Tang Tian perlahan datang, dia membuka matanya dengan bingung. Selimut lembut menutupi tubuhnya, aroma samar dan lembut datang dari selimut, tempat tidurnya juga sangat lembut. Sangat nyaman sehingga Tang Tian tidak mau bangun. Di mana ini? Tiba-tiba, suara Asue terdengar samar dari luar rumah, tunggu. Tang Tian segera duduk. Dia ingat bahwa dia berada di tengah-tengah pertempuran, mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Hei, Paman. Tang Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa yang terjadi? Bing melayang malas, wajah pokernya tampak seolah-olah dia masih setengah tertidur, dua alisnya yang melengkung terkulai, oh, kekuatan yang kamu serap dari meridian darah memiliki beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Mata Tang Tian terbuka lebar dan bulat, masalah apa, masalah apa? Harusnya refluks. Bing menguap, kamu baik-baik saja sekarang. Setelah mendengar bahwa dia baik-baik saja sekarang, Tang Tian menjawab dengan, oh, dan mengukur Bing dengan rasa ingin tahu. Hei, Paman, mengapa kamu begitu lelah? Usia tua, tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak-anak. Bing menguap terus-menerus, air mata mengalir di matanya, dan samar-samar berkata, aku akan tidur. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang. Deng deng deng. Dengan serangkaian langkah kaki intensif, tersebar, piak, sesosok kecil bergegas seperti embusan angin ke samping tempat tidur, bangkit, dan melompat ke Tang Tian. Yaya melambaikan tangan kecilnya dengan berisik, wajah mungilnya semua menggembung, sangat gelisah. Ini benar-benar menegangkan. Yaya, kapan kamu akan belajar berbicara? Tang Tian dengan santai membelai kepala kecil Yaya dan bergumam, sementara dia melepas selimutnya dan berjalan turun dari tempat tidur. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Xia Yan, keempat orang itu, di bawah pimpinan orang asing, berbaris dalam barisan, masing-masing dari mereka terus-menerus merendahkan diri dan membungkuk di hadapan Gu Sue, wajah mereka dengan senyum pemoles apel. Ini. Tang Tian bingung, setelah hanya tidur siang, seluruh dunia telah berubah sama sekali tak bisa dikenali. Gu Sue mendengar keributan di belakangnya dan, setelah melihat Tang Tian ketika dia berbalik, wajahnya langsung bersinar ketika dia dengan hangat berteriak, ah Tian. Dia langsung membuang Su Changtian dan geng ke samping, mengangkat bajunya dan berlari ke Tang Tian. Ah Sue, ini. Tang Tian menunjuk ke Su Changtian dan geng dengan bingung, dengan tatapan bingung. Deken Su ada di sini untuk meminta maaf. Gu Sue tersenyum manis, dan mengangkat kepalanya untuk berbicara. Kulit Gu Sue berwarna putih salju, dengan wajah yang cantik, senyum ini membuat Tang Tian bahkan terpesona. Namun, minta maaf. Ekspresi Tang Tian menjadi lebih aneh, dan menatap Su Changtian dan yang lainnya dengan curiga. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Su Changtian buru-buru mengungkapkan senyum polos. Ah Sue, kamu harus hati-hati, ada banyak penyamun di masyarakat. Tang Tian memperingatkan Gu Sue dengan sungguh-sungguh, jangan tertipu oleh tipuan mereka, aku di sini, siapapun yang berani menggertakmu, aku akan mengalahkan mereka semua. Setelah itu Tang Tian memelototi Su Changtian dan geng dengan tindakan ancaman. Su Changtian, kelompok 5 berjajar, dan mengungkapkan senyum polos dalam cara yang sangat teratur. Tang Tian merasa lebih aneh dan canggung. Gu Sue menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Su Changtian bertele-tele, kami tidak akan menahan kalian berdua. Jangan khawatir Patriark Gu, bersama kami di sekitar, tidak ada yang akan berani menggertak keluarga Gu. Petik 2. Su Changtian menepuk dadanya dengan wajah yang benar. Otak orang ini pasti digoreng konyol. Kalian adalah orang-orang yang ingin berurusan dengan keluarga Gu. Tang Tian tampak lebih curiga pada kelompok itu. Tatapan Tang Tian membuat senyum Su Changtian dan sisanya membeku, dan mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ah Tian, bagaimana perasaanmu? Adakah ketidaknyamanan di mana saja? Petik 2. Suara Ah Sue penuh dengan kekhawatiran dan sedikit kecemasan, hati Tang Tian menghangat, lalu dengan sengaja tertawa keras dan membenturkan dadanya dengan keras. Ayaya, dewa seperti pemuda ini terbuat dari baja, masalah kecil ini hanya kecil kecelakaan. Sekarang aku cukup kuat untuk membunuh Little Susu. Petik 2. Gu Sue lalu menghela nafas lega.
Aku akan membunuhmu dulu. Wajah Ling Su cemberut, dan meremas kalimat ini dengan marah, matanya menyala. Oh tidak, aku tertangkap. Senyum Tang Tian membeku di wajahnya, tetapi matanya tiba-tiba menyala, dan menatap dengan mata terbuka lebar sambil menunjuk ke rambut Ling Su. Su kecil, apa yang terjadi dengan rambutmu? Metode licik seperti itu, jangan coba-coba membodohiku. Ling Su tidak bergerak, dan berpose, dengan ujung tombaknya menunjuk ke Tang Tian, dan mengertakkan giginya, ayo, mari kita duel sekali dan untuk semua. Ah Su, rambutmu benar-benar berubah ya. Gu Sue berseru. Ah Sue, jangan bantu bajingan ini. Ling Su memiliki ekspresi, aku tidak akan dibodohi. Itu nyata. Ah Su, rambutmu telah berubah menjadi perak. Gu Sue berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa sadar, Tang Tian bergegas ke sisi Ling Su, dan menarik rambut Ling Su dengan wajah penasaran. Aneh, ini tidak diwarnai. Aku pernah mendengar ada beberapa spesies babi khusus, ketika mereka tumbuh, warna rambut akan berubah. Aku tidak berpikir bahwa Su kecil juga spesies yang aneh. Petik 2. Babi. Spesies. Wajah Ling Su hitam seperti petir, sudut matanya berkedut. Tiba-tiba, dia menarik napas dingin, dan matanya membulat lebar. Tang Tian tanpa sadar menempatkan rambut yang baru saja dicabutnya di depan Ling Su. Di sana, lihat, bagian bawah telah menjadi perak. Ling Su, yang berada di ambang terbang dari pegangan, melihat beberapa helai rambut biru setengah perak di tangan Tang Tian dan langsung linglung di tempat, seolah-olah dia tersambar petir. Tatapannya, menatap linglung pada beberapa helai rambut di tangan Tang Tian. Rambutnya setengah samudra biru, setengah perak. Ling Su terpaku di tanah, ekspresinya terus berubah. Beberapa saat kemudian, dia mendengus, perak lebih baik. Setelah itu, mengabaikan Tang Tian dan Gu Sue, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan hukuman terakhirnya digantung. Jangan ganggu aku beberapa hari ini, aku akan pergi melakukan budidaya pintu tertutup dengan tombakku. Tang Tian berbicara dengan lembut kepada Gu Sue dengan ekspresi gelap, sepertinya masalah ini adalah pukulan yang agak besar bagi Little Susu. Gu Sue tampak bingung. Tang Tian merasa bahwa semua yang terjadi hari ini terlalu aneh. Benar, Ah Sue, apa yang salah dengan rekan-rekan dari Deccan Group? Gu Sue tersadar, dia mengungkapkan tatapan tidak mengerti, dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tetapi mereka menyebutkan akan ada orang yang sangat penting datang dalam beberapa hari ke depan, dan meminta kita untuk bersiap. Tang Tian tertawa dingin, siapa yang dia pesankan untuk kita? Haruskah kita bersiap hanya karena dia memesannya? Apakah kita sudah gila? Mereka telah menyakiti pamanmu, masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Gu Sue memandang Tang Tian yang marah, dan diam-diam senang, dia tertawa, pamanmu telah pulih, itu adalah obat roh yang diakui Sisi Su yang mengobatinya. Dia sudah meminta maaf kepada pamanmu, dan memberinya harta karun perunggu sebagai kompensasi. Pamanmu sudah memaafkan mereka. Petik 2. Tang Tian terkejut, dia mengerutkan bibirnya, untungnya mereka memiliki akal, jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkannya. Gu Sue tersenyum tipis, dan tiba-tiba teringat suatu hal, Ah Tian, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Setelah mendengar itu, Tang Tian menepuk dadanya tanpa ragu, jangan ragu untuk berbicara. Aku ingin menggunakan golem 5 mata untuk melihat apakah itu membantu meridian darah, tetapi aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang golem 5 mata. Aku tidak tahu apakah ada masalah yang muncul kemudian, jadi aku berharap akan menyusahkan Ah Tian untuk membantu mengawasi hal-hal di samping. Petik 2. Ekspresi Gu Sue ditentukan, pertemuan hari ini membuatnya sangat memahami, tanpa kemampuan apapun, dia tidak akan bisa menyelamatkan bahkan dirinya sendiri. Awalnya, dia berencana menggunakan Five-Eye Golem setelah Tang Tian pergi. Pertempuran ini membuatnya memutuskan untuk menggunakan golem 5 mata di muka, karena jika dia bisa mengaktifkan Snow Rainbow Blood Meridian, dia tidak akan menjadi beban total untuk Ah Tian. Tidak masalah. Tang Tian setuju tanpa berpikir, dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Dengan dia mengawasi, dia tidak akan mendapat masalah dengan mudah, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, mulai sekarang. Gu Sue menggelengkan kepalanya, aku perlu melakukan beberapa persiapan, meskipun aku tidak tahu apa yang harus diwaspadai saat menggunakan golem 5 mata, tetapi beberapa persiapan sederhana harus dilakukan. Namun, dengan Ah Tian ada di sana, aku bisa tenang. Petik 2. Dia menatap wajah Tang Tian. Ketika dia melihat wajah bersudut itu, jantungnya langsung tenang. Dia menarik pandangannya secara halus tanpa jejak, dan tersenyum samar pada Tang Tian, kalau begitu aku akan bersiap-siap. Setelah aku siap, aku akan datang untuk kamu. Petik 2. Baik. Tang Tian mengangguk siap. Gu Sue dengan cepat pergi untuk menjadi sibuk. Yaya melompat ke bahu Tang Tian, dan melambaikan tangan kecilnya pada Gu Sue. Tang Tian melihat ke halaman yang kosong, tiba-tiba dia memiringkan kepalanya, dia merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Setelah berpikir lama, Tang Tian tiba-tiba menamparkan kepalanya, dia akhirnya ingat apa yang telah dia lupakan. Masih ada 2 orang yang disembunyikan di lemari. Kedua orang itu tidak akan mati kelaparan. Tang Tian sedikit bersalah, dan buru-buru berlari menuju halaman lama. Tidak ada jejak Ling Su di halaman, orang ini pasti pergi ke tempat lain untuk melatih teknik tombaknya.
Tang Tian, dengan hati nurani yang hati-hati, membuka pintu dengan hati-hati, dekorasinya persis sama seperti sebelumnya, tidak ada yang datang. Tang Tian merangkak ke lemari, membuka pintu, dan menghela nafas lega ketika melihat ekspresi marah gadis kecil itu. Untungnya, mereka tidak mati kelaparan. Tang Tian yang gembira, segera menarik keduanya keluar. Saat dia mengeluarkan syal di mulut gadis kecil itu mulai memukulinya, apakah kamu mencoba membuat kita kelaparan sampai mati? Untuk berpikir bahwa aku bahkan memberi kamu ide dan merencanakan skema. Kamu adalah Badi. Wow wow wow. Petik 2. Gadis kecil itu mulai menangis ketika berbicara. Tang Tian merasa lebih bersalah, dan tidak berdaya, dia ingin meminta gadis kecil itu untuk diam dan berhenti menangis, tetapi dia tidak tahu bagaimana, itu. Petik 2. Tangisan gadis kecil yang tenang itu berubah menjadi tangisan keras, dan air mata serta ingus mengalir kemana-mana. Itu. Petik 2. Tang Tian merasa lebih baik diam. Benar saja, setelah menangis selama lebih dari 10 menit, gadis kecil itu berhenti menangis, tetapi terus mengendus, wajahnya berantakan total. Aku lapar. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan. Oh. Tang Tian segera bereaksi, dan buru-buru mengeluarkan sepotong biskuit, dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Setelah menggigit, gadis kecil itu mengerutkan kening, dan berkata dengan samar, rasanya sangat enak. Selanjutnya dia melahap biskuit di tangan Tang Tian dengan kecepatan kilat. Kecepatan cepat membuat Tang Tian tertegun, betapa dia pasti kelaparan. Dia bertanya dengan sedikit rasa bersalah, apakah kamu masih menginginkan lebih? Aku mau air. Gadis kecil itu berkata dengan marah. Tang Tian memberinya beberapa teguk air. Gadis kecil itu, yang mendapatkan kembali kekuatannya, bertanya pada Tang Tian dengan matanya, ide dan skema yang aku ajarkan kepada kamu, sudahkah kamu menggunakannya? Bagaimana hasilnya? Petik 2. Senyum Tang Tian membeku di wajahnya, dan menjawab setelah beberapa saat, dia menggaruk kepalanya dan bertele-tele, aku lupa. Petik 2. Lupa, mata hitam dan kemilau gadis kecil itu langsung tumbuh bulat, dan memekik, bagaimana kamu bisa lupa? Masalah besar, bagaimana mungkin kamu lupa? Aku sudah menghabiskan begitu banyak upaya, kamu benar-benar lupa. Wow. Petik 2. Pekikan tiba-tiba berhenti. Tang Tian hanya memasukkan syal kembali ke mulut gadis kecil itu. Mata gadis kecil itu hampir keluar dari rongganya, dia hampir tidak percaya bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil, wajah kecilnya penuh amarah. Tang Tian berkedip dengan wajah tidak bersalah, aku lupa saat bertarung. Jangan marah, tapi aku pikir pengaruhnya cukup bagus, itu bukan pertarungan yang sia-sia. Tampak seperti standar skema kamu tidak terlalu hebat pertempuran bisa menyelesaikan segalanya, namun kamu membuatnya sangat rumit, teman kecil aku, kamu masih memiliki ruang untuk perbaikan Petik 2. Tang Tian menepuk kepala gadis kecil itu dengan wajah puas diri. Tangisan gadis kecil itu teredam. Baiklah, kamu sudah makan kenyang. Kamu tidak akan mati kelaparan dalam beberapa hari ke depan. Tang Tian membawa keduanya kembali ke lemari ketika dia berbicara, Broter Heng San, aku tahu kamu tidak akan mati kelaparan bahkan jika kamu kelaparan selama sebulan, untuk mencegah beban tambahan bagiku, aku tidak akan memberimu makan. Petik 2. Tang Tian memposisikan Heng San dengan benar, Zai Heng San menutup matanya seolah dia tertidur, dia tampak sangat tenang. Tang Tian kemudian menempatkan gadis kecil itu di atas Zai Heng San, setelah melihat mata gadis kecil itu berputar, dia memperingatkan, sebaiknya kamu tidak punya ide bengkok, jika tidak, hehe. Gadis kecil itu memutar matanya ke Tang Tian. Setelah menutup lemari, Tang Tian merasa bermasalah. Bagaimana dia harus menyelesaikan dua tawanan ini, satu dewasa dan satu anak. Dia tidak bisa membunuh mereka, namun meninggalkan mereka karena itu adalah ide yang buruk juga, sakit kepala. Lupakan saja, semuanya pada akhirnya akan berhasil sendiri. Tanpa basa-basi lagi, Tang Tian mendorong masalah dua tawanan ke pikirannya. Tang Tian, yang dibebaskan, mulai berlatih. Setelah pemanasan, dia menemukan bahwa kekuatan dan kecepatannya sedikit meningkat lagi setelah dia benar-benar menyerap meridian darah. Kekuatannya meningkat hampir 1/10, mencapai 11 kali lipat dari orang normal. Dan kecepatannya meningkat 1/10 juga, selain itu, Tang Tian jelas bisa merasakan bahwa dia memiliki kontrol yang lebih besar atas tubuhnya sekarang. Atribut fisik Tang Tian telah mencapai kondisi yang tidak pernah dia bayangkan. Temuan ini membuatnya sangat gembira. Peningkatan kekuatan dan kecepatan membuat kekuatan teknik bela dirinya meningkat dengan pesat. Namun, Tang Tian juga tahu dengan jelas, teknik bela dirinya sekarang menjadi kekurangannya. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, Tetua Yu masih jauh di belakangnya, tetapi dia masih bisa bersaing dengannya, karena teknik bela diri yang kuat. Tang Tian, kamu tidak bisa sombong. Tang Tian berkata dalam hati, di dalam hati, dia memasuki lembah kelaparan, dan mulai melanjutkan latihannya yang sangat tragis. Jeritan terdengar sekali lagi di atas langit lembah kelaparan. Jalankan, lari dengan sekuat tenaga. Badai yang bertiup ke arahnya, menurunkan suhunya dan membawa kekuatan sejatinya, dan Tian dan meridiannya kosong, lebih bersih daripada dicuci. Tingkat kehabisan energinya mengkhawatirkan, seluruh tubuhnya tampak terbakar, tenggorokannya selalu dalam keadaan menghanguskan berasap. Tang Tian mengertakkan gigi dengan ekspresi ganas, seperti dalam pertempuran. Dia sedang berjuang.
Lembah yang tak berujung selamanya membuat satu keputusasaan. Tulang yang tak kenal lelah menggerogoti serigala di belakang, membuat satu keputusasaan. Dengan kaki yang terasa seperti timah, jalan gunung yang kasar membuat satu keputusasaan. Udara yang dihirup terasa seperti pisau memotong, bibirnya begitu kering sehingga pecah, kehabisan energi dan pikiran kosong membuat satu keputusasaan. Semuanya begitu putus asa. Keputusasaan adalah musuhnya, musuh yang ia lawan. Tang Tian menggunakan keempat anggota tubuhnya, meskipun ia merangkak dan jatuh, seluruh tubuhnya tertutup tanah, pakaiannya sobek dan compang camping, wajahnya yang ganas dan mata yang bingung, pikirannya yang kosong, tidak membuatnya menyerah. Dia bisa saja terkoyak oleh tulang serigala yang menggerogoti, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh keputusasaan. Kehilangan keputusasaan, terlalu memalukan. Ketika Tang Tian berjuang keluar dari lembah kelaparan, dia hampir berada di ambang kelelahan. Ekspresi bingung dan lamban adalah ekspresi kelelahan yang ekstrim. Dia seperti boneka mati, dan duduk bersila secara naluriah, untuk memulai penanaman mentalnya. Manual tingkat 5 derek Gayaki mulai beredar perlahan. Energi di sekitarnya tampaknya diseret oleh tangan besar, dan menyembur ke arah Tang Tian dengan cepat. Tang Tian seperti pusaran air raksasa dan kuat. Perasaan dingin beredar di sekitar tubuhnya terus-menerus, di sepanjang garis meridiannya. Bing tiba-tiba muncul, tangannya memegang 3 Star Rocks, piak, dia menghancurkan Star Rocks, dan konsentrasi energi di sekitarnya meningkat tajam. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, energi dengan cepat larut ke dalam tubuh Tang Tian. Dengan jumlah energi yang besar, Tang Tian, yang bermeditasi, tampak santai. Bing melayang di udara, tatapannya jatuh di wajah Tang Tian, dan wajah pokernya menunjukkan beberapa kelesuan. Lembah kelaparan memiliki efek pelatihan yang hebat, tetapi penderitaan selama proses itu, tidak banyak yang bisa menanggungnya. Dalam pelatihan prajurit baru, Valley of Starvation adalah subjek wajib, tetapi jarang ada sukarelawan yang berpartisipasi di dalamnya. Baiklah, anak yang mewarisi tentara salib selatan pasti akan agak tidak biasa. Wajah poker Bing tersenyum mencela, tetapi beberapa hari ini, mengapa dia merasa sangat lelah? Bing terkejut, dan apa yang membuatnya semakin terkejut adalah, dia bisa merasakan bahwa kemampuannya perlahan meningkat. Kantuk itu sepertinya ada hubungannya dengan itu. Meskipun kenaikan semacam ini sangat lambat dan sulit dideteksi, tetapi bagi seorang instruktur senior, dia dapat mendeteksi itu dengan cerdas. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah beberapa pertempuran yang dia temui pada periode ini. Sepertinya dia perlu melakukan beberapa pengamatan. Bing membelai dagunya, dia ingat masalah yang ada. Ghost Claw memiliki kemampuan yang agak baik, tetapi harga pemanggilan setiap kali terlalu besar, dan durasinya pendek, yang tidak hemat biaya. Dan begitu Tang Tian menguasai Flaming Sickle Ghostly Claw, fitur keduanya akan tumpang tindih. Pengantin pria Yaya. Tetapi dia tidak bisa lagi mengingat bagaimana orang-orang itu saat itu melatih para Jenderal Bat Spirit, betapa lembabnya. Bing membelai dagunya sedikit dengan sedih. Tepat pada saat ini, Tang Tian membuka matanya, wajah gembira, begitu dia melihat Bing, dia langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Hei, Paman, kekuatan sejati aku telah meningkat cukup banyak, wow, lembah kelaparan adalah memang efektif. Petik 2. Bing dengan malas menjawab, 3 tingkat 6 Star Rocks digunakan, jika itu masih tidak efektif, kamu bisa membenturkan diri ke dinding. 3 tingkat 6 bintang batu. Senyum Tang Tian membeku di wajahnya. Setiap level 6 Star Rock, dihargai di atas 2 juta Star Coins. Tang Tian memiliki total 70 level 6 Star Rocks. Yang juga berarti, dia telah menghabiskan 6 juta Star Coins dalam satu kesempatan. Cubitan kuat langsung mengisi seluruh tubuh Tang Tian, dia meraung keras, bagaimana kita bisa begitu boros. Petik 2. Konsentrasi energi kamu kurang. Bing masih malas dan tidak tergerak, tubuhnya yang melayang di udara hanya berbaring, siku menopang kepalanya, ada kondisi untuk berlatih di lembah kelaparan, jika konsentrasi energi kamu tidak cukup, tidak hanya kemajuan kamu akan menjadi lambat, dan Tian dan Meridian kamu akan terluka dengan mudah. Terluka. Mata Tang Tian menjadi bundar, dan dengan marah bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Semuanya dalam kendali. Bing bahkan tidak mengangkat satu kelopak mata, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Metode ini berkembang paling cepat. Petik 2. Tang Tian benar-benar marah dengan sikap Bing yang tidak peduli, dan akan menerkamnya. Bing mengangkat telapak tangan lain, dan memberi isyarat pada Tang Tian untuk berhenti, kamu sebaiknya memikirkan masalah dengan Star Rocks. Benar saja, Tang Tian tertipu. Dia berhenti dan bertanya dengan tatapan curiga, apakah Star Rocks punya masalah? Sebenarnya itu bukan masalah besar. Bing dengan malas menjawab dengan santai, tepat ketika Tang Tian hendak menerkam lagi, nadanya berubah, hanya saja jumlahnya tidak cukup. Kuantitas tidak cukup. Tang Tian tertegun, dan tergagap, 70 masih belum cukup. Masih kurang sedikit. Bing menjawab dengan acuh tak acuh. Sedikit. Maka tidak apa-apa. Tang Tian menghela nafas lega, kurangnya berapa banyak? Kurang hanya 100 atau lebih. Bing terus berbicara dengan acuh tak acuh, tanpa mengedipkan mata. 100. Tang Tian tertegun di tempat, seolah-olah dia tersambar petir. A level 6 Star Rock berharga 2 juta Star Coins, 100 Rocks akan menjadi 200 juta Star Coins, dan dia hanya memiliki total 100 juta Star Coins untuknya.
Bing benar-benar tidak menyadari ekspresi Tang Tian, ia terus berkata dengan acuh tak acuh, ini masih karena kamu dari tingkat yang lebih rendah, dan kamu cukup pekerja keras, atau jumlah Star Rocks yang kamu butuhkan akan setinggi langit. Namun, setelah 170 Star Rocks ini kelelahan, kamu hampir bisa naik ke level 6. Petik 2. Oh benar, begitu pelatihan ini dimulai, itu tidak bisa berakhir. Atau kalau tidak itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada dantian dan meridianmu. Petik 2. Ya ampun, jangan terlalu terpaku pada uang, itu kotoran, kamu harus menganggap uang sebagai kotoran. Tapi sekali lagi, apa itu kotoran? Itu pupuk, jadi, kotoran atau apapun, semakin banyak semakin baik. Petik 2. Bing memejamkan mata, wajah muda, lengan kosong sesekali melambai di udara. Tang Tian sangat marah, dia menerjang ke depan, kedua tangannya meraih leher Bing, dan bergetar dengan keras, meraung keras, kotoran. Maka kamu menghasilkan 100 juta kotoran untuk aku. Petik 2. Gemetaran Tang Tian membuat wajah poker Bing tampak seperti akan lepas kapan saja, tetapi dia terus menutup matanya, dan dengan santai menjawab, apakah kamu membutuhkan uang? Lat, jangan meremehkan dirimu sendiri. Ah Sue pasti akan lebih dari bersedia memberi kamu uang, investor yang sudah jadi, kecantikan putih yang benar-benar kaya. Petik 2. Tang Tian semakin marah dari menit ke menit, dan menghancurkan Bing ke tanah dengan kencang. Kerikil terbang kemana-mana, tetapi Bing tidak terluka, bahkan posenya tidak berubah, latar belakang keluarga Gu masih tidak buruk. 100 juta Star Coins hanyalah uang receh, harta karun perunggu sudah cukup, jika kamu tidak bisa melupakan ego kamu, aku akan melakukannya. Jangan khawatir, Ah Sue benar untuk kamu, katakanlah itu bukan 100 juta koin bintang, bahkan. Petik 2. Tang Tian memegang Bing terbalik dengan kakinya, dan menghancurkannya, bang, kepala Bing terjebak di bawah batu tulis. Kamu, bajingan ini, tak tahu malu. Tang Tian memarahi, kamu benar-benar menciptakan aset keluarga Ah Sue, kamu sangat berbahaya. Batuk, batuk, batuk. Suara Bing datang dari bawah batu tulis, jangan gunakan membuat, kata seperti itu, metode ini adalah yang paling mudah. Ah Sue orang yang baik. Petik 2. Diam. Tang Tian menyalak dengan ganas, dan kemudian mendengus, bukankah itu hanya 100 juta koin bintang? Anak muda yang seperti dewa, akankah aku bingung hanya dengan 100 juta koin bintang? Petik 2. Setelah itu, Tang Tian berbalik dan pergi dengan wajah hitam. Tang Tian tidak punya waktu untuk memikirkan masalah dengan koin bintang, karena Ah Sue sudah siap. Kamar kosong, dengan semua barang-barang lainnya dibersihkan. Ekspresi Gu Sue dan Tang Tian sungguh-sungguh, golem 5 mata bisa menguntungkan meridian darah, tapi persis bagaimana, tidak ada yang punya ide. Semua orang di halaman ini telah dibersihkan. Gu Sue merendahkan suaranya, siapapun tahu, dia cukup cemas. Tang Tian menjawab dengan, oh. Melihat bahwa Tang Tian tidak mengerti alasannya, Gu Sue menjelaskan, aku khawatir orang lain akan mengetahuinya. Jika berita tentang Five Eye Golem ingin dibocorkan, maka kita pasti tidak akan bisa menyimpannya dengan aman, sehingga semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin baik. Tang Tian tahu, Gu Sue benar-benar gugup, karena dia biasanya tidak banyak bicara. Tiba-tiba dia mendesak agar Ah Sue tidak menggunakannya, tetapi ketika tatapannya bersentuhan dengan mata Ah Sue, dia membuka resleting. Mata Ah Sue dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan, tetapi sebagian besar, itu adalah tekad. Tang Tian bisa mengerti tekad seperti itu, karena dia juga sangat akrab dengan tekad seperti itu, sehingga dia tidak membujuk. Jangan khawatir, aku akan selalu berjaga-jaga di sini. Ah Sue kamu bisa melakukannya. Tang Tian menepuk dadanya, berseru keras, dia ingin menggunakan metode ini untuk meyakinkan Ah Sue. Gu Sue tersenyum manis pada Tang Tian, terima kasih, Ah Tian. Wajah gadis itu melanjutkan ketenangannya, tekad itu kembali ke wajahnya, dan dia dengan tenang menyatakan, aku akan mulai saat itu. Tang Tian menjawab, Entah bagaimana, dia juga cemas, telapak tangannya bahkan berkeringat sedikit. Bahkan jika itu adalah pertempuran hidup dan mati dengan para ahli, Tang Tian tidak akan cemas, tapi sekarang, dia agak gugup. Gu Sue dengan hati-hati mengeluarkan Five Eye Golem, dan meletakkannya di tanah di dekatnya. Golem aneh yang aneh itu sepertinya menatap Ah Sue. Gu Sue menarik napas dalam-dalam, berdiri di depan Five Eye Golem, dan mulai melakukan gerakan demi langkah. Tang Tian terangsang, itu adalah gerakan 5 golem, meskipun pose Ah Sue masih belum sempurna di banyak daerah, tetapi Tang Tian masih bisa langsung mengenali mereka. Setelah menyelesaikan setiap gerakan, mata golem 5 mata akan menyala. Mata merah terang iblis yang aneh itu menyala satu demi satu, dan ketika 5 gerakan selesai, kelima mata menyala. Gu Sue terengah-engah, 5 gerakan ini membuatnya basah kuyup. Pada saat ini, mata merah di telapak kiri Five Eye Golem tiba-tiba menembakkan sinar merah yang menakutkan, dan sinar merah jatuh pada Gu Sue. Tubuh halus Gu Sue bergetar, dan ekspresi rasa sakit muncul di wajahnya. Kemudian mata di telapak kanan golem bermata 5 menembak sinar merah, dan itu juga jatuh pada Gu Sue. Mata kiri, mata kanan, ketiga mata di area alis juga menembakkan sinar merah satu persatu. Kelima sinar itu menyelimuti Gu Sue sepenuhnya, kaki Gu Sue perlahan-lahan terangkat di atas tanah, tubuhnya mulai mengambang perlahan. Mata Gu Sue tertutup rapat, alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit tertentu, dan tubuhnya sedikit gemetar.
Tang Tian bahkan tidak berani mengambil nafas, dan mencengkeram tinjunya erat-erat. Dia memiliki sedikit pemahaman menyedihkan tentang meridian darah, tetapi dia tahu meridian pelangi salju, bagi Ah Sue, tampaknya sangat penting. Ah Sue, semoga berhasil. Tang Tian mengepalkan tangannya dengan erat dan berteriak diam-diam di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya merah samar menyala di Ah Sue. Diikuti oleh oranye, kemudian kuning, digantikan oleh hijau, biru, nila, ungu, 7 cahaya warna yang berbeda, satu demi satu, dan Tang Tian tertegun. Snow Rainbow. Apakah ini 7 warna pelangi? 7 jenis cahaya menyala secara bergantian, dan ekspresi Gusue menjadi tenang. Sebaliknya, ekspresinya tenang, dengan nada kehikmatan, penampilan awalnya yang indah menjadi lebih memikat. 7 warna pelangi perlahan redup, sekarang 5 sinar merah yang ditembakkan oleh golem bermata 5, menjadi tebal seperti darah. Bahkan udara sepertinya dipenuhi dengan bau darah. Wajah Ah Sue muncul kembali kesakitan, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jantung Tang Tian melompat. Saat sinar merah dari Fai Golem bersinar pada Ah Sue, pakaiannya mulai terbakar. Tang Tian kaget, dia akan tergilas, tetapi ketika dia perhatikan, pakaian yang terbakar menjadi abu, terkena kulit putih salju, tanpa cedera. Dia menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Kulit yang terpapar segera ditutupi oleh lapisan tipis lapisan darah, sinar merah yang terkonsentrasi seperti darah segar, berkembang menjadi lapisan tipis lapisan darah setelah menghubungi kulit Ah Sue. Segera, lapisan darah pada tubuh Ah Sue meningkat, hampir menutupi lebih dari setengah tubuhnya. Pemandangan di hadapannya, mengungkapkan ketakutan yang tak terkatakan. Tang Tian cukup ketakutan, karena ia terlalu terbiasa dengan hal-hal seperti meridian darah. Tapi setidaknya dia tahu, perubahan di depannya, bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi masalah yang terjadi selanjutnya membuat Tang Tian sangat canggung. Meskipun film darah menutupi tubuh Ah Sue, film itu terlalu tipis, dan menempel erat pada kulit Ah Sue, sehingga sepenuhnya menguraikan lekuk tubuh Ah Sue. Wajah Tang Tian memerah. Paman, apa yang harus dilakukan? Tang Tian bertanya pada Bing, bingung. Oh, nak, aku kembali menghadapnya, aku tidak akan pernah mengintip. Jangan khawatir, sebagai instruktur, aku memiliki etika, kamu dapat yakin. Petik 2. Bing terbatuk ringan, dan mendesak Tang Tian dengan keras, Lat, buka matamu lebar-lebar. Kamu harus memperhatikan dengan seksama. Jika tidak, jika ada masalah yang muncul, kamu tidak akan bisa bereaksi dalam waktu. Petik 2. Tapi, bantah Tang Tian. Tidak ada tapi. Sebagai seorang pejuang, ini adalah pertempuran. Pertempuran, mengerti. Jika kamu menutup mata, itu berarti kamu menyerah, itu berarti kamu mengakui kegagalan kamu terlebih dahulu. Petik 2. Tang Tian hanya merasa wajahnya terbakar, dengan ucapan Bing yang berapi-api di telinganya. Ini menyangkut kehidupan seseorang. Apakah kamu ingin sesuatu terjadi pada Ah Sue? Jika tidak, kamu sebaiknya membuka mata lebar-lebar. Sebagai instruktur kamu, aku harus menggunakan pengalaman darah aku untuk memberitahu kamu, di medan perang, pengawasan biasanya menandai kematian yang akan segera terjadi. Petik 2. Seorang anak tanpa iblis di hatinya tidak akan memiliki pikiran yang terganggu, dia akan selalu dengan berani membuka matanya lebar-lebar, dan menghadapi musuh-musuhnya dengan jujur. Buka matamu lebar-lebar, tetap tenang. Lat, pertempuran. Petik 2. Suara Bing yang hampir menderu bergema di hati Tang Tian. Tang Tian malu dengan pemikirannya sebelumnya. Bing benar, jika tidak ada iblis di hatinya, tidak akan ada pikiran yang terganggu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha untuk menenangkan emosinya yang mengaduk. Betul, ini pertempuran. Tang Tian, bagaimana kamu bisa mengakui kekalahan? Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi ganas, dan menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi dia melihat kulit putih salju begitu pakaian terbakar menjadi abu, sehingga dia melihat halus dan halus. Sehingga dia melihat menggoda-menggoda. Sial, pertempuran yang sulit. Tang Tian mengertakkan gigi, matanya terbuka lebar, kepalanya berkeringat. Di balik pintu salib, Bing duduk menghadap ke pintu salib, membelai dagu pokernya, dan bergumam pada dirinya sendiri, keindahan putih seperti itu, adalah dosa untuk melewatkannya. Bertempur dengan sangat mudah, nak, aku perlu bertanya-tanya, berapa banyak aset Goklan yang persis bernilai. Petik 2. Ketika sepotong kulit terakhir Ah Sue ditutupi oleh film darah, Tang Tian akhirnya menghela nafas lega, ia kemudian menyadari, tanpa sadar, ia benar-benar basah oleh keringat. Itu memang pertempuran yang sulit. Ketika perhatian Tang Tian jatuh pada Ah Sue sekali lagi, dia tertegun. Ah Sue, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh film darah, sangat luar biasa. Mengingat budaya Tang Tian, dia pasti tidak akan tahu deskripsi ini ada, tetapi perasaannya sekarang persis sama dengan deskripsi ini, film darah tipis, seperti kemeja kulit merah yang pas, memamerkan sosok panas Ah Sue dengan sempurna. Jika itu adalah presentasi rinciannya sekarang, maka seluruh dampak visual sekarang membuat Tang Tian linglung. Lat, sadarlah. Apa yang salah denganmu? Sangat lemah. Buka mata kamu lebar-lebar, kamu perlu menyaring setiap detail, jika ada sesuatu yang salah, kamu kemudian dapat bereaksi dengan benar. Jika kamu terganggu di medan perang, kamu pasti sudah lama mati. Pertahankan perhatian kamu, fokus.
Bing merasakan ketidakhadiran Tang Tian, dan sedikit batuk sebagai pengingat. Dengan kaget, Tang Tian kembali sadar. Bing benar, ini adalah tanggapan pertama Tang Tian. Dia benar-benar tidak memikirkannya, bahkan jika ada sesuatu yang salah, bagaimana dia harus menyelesaikannya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan pandangannya berkeliaran di tubuh Ah Sue. Dengan demikian, dia memperhatikan banyak detail yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Napas dalam. Napas dalam. Pertempuran. Pertempuran. Mata Tang Tian terbuka lebar, dan mulai menggertakkan giginya lagi, tinjunya tanpa sadar mengepal erat. Waktu berlalu dengan lambat. Tang Tian, yang tertutup keringat, tidak berani bergerak sedikit pun, keringatnya menetes dari dahinya, ke bulu matanya. Tang Tian tidak berani berkedip, pada kenyataannya, kedua tinjunya yang terkepal, dan sejak awal sampai sekarang, belum bergerak. Ini adalah ujian dari tekadnya. Ini pertempuran. Tang Tian bersorak dalam hatinya. Tiba-tiba, Ah Sue, yang dibungkus dengan film darah dan mengambang di udara, bergerak. Tang Tian terangsang, sudahkah saat kritis datang? Dia berusaha agar matanya terbuka lebar, karena takut kehilangan apapun. Dia melihat banyak retakan muncul di permukaan film darah, Tang Tian tidak berani berkedip, dia dipenuhi dengan gugup. Bagaimana dengan Ah Sue? Berhasil. Pada saat ini, film darah pada tubuh Ah Sue berubah menjadi potongan-potongan kecil, pong, mereka tiba-tiba meledak. Tubuh seputih salju yang sempurna, disajikan sepenuhnya di depan mata Tang Tian. Perhatian Tang Tian sangat terfokus, dan langsung menangkap setiap detail dengan jelas dan akurat. Otak Tang Tian tampaknya disambar petir. Tepat pada saat ini, Gu Sue membuka matanya dengan muram. Kedua tatapan mereka langsung terkunci. Ekspresi Tang Tian membeku, ekspresi Gu Sue membeku, tubuh Tang Tian membeku di tempat, tubuh Gu Sue membeku di udara. Waktu seolah terhenti. 10 detik penuh berlalu. Gu Sue tiba-tiba kembali sadar, dan secara tidak sadar menjerit, tetapi saat dia berteriak, dia buru-buru bereaksi. Jika dia menarik orang lain itu akan menjadi bencana, dia takut kaku, dan buru-buru menutup mulutnya. Gu Sue di udara, tidak menyadari bahwa dia mengambang di udara. Karena panik, dia kehilangan kendali, dan jatuh ke tanah. Wajah Gu Sue menjadi pucat seketika, tetapi dia tahu gravitasi dari situasinya, dan menutup mulutnya dengan kuat, tidak berani mengangkat tangannya, karena takut menarik perhatian yang tidak diinginkan. Swoosh! Sepasang tangan yang kuat menangkapnya. Mata Ah Sue yang cantik langsung membulat, tubuhnya membeku. Ling Su bangkit dari tong obat, dan berjalan ke cermin. Wajah maskulin di cermin, memiliki jejak kebingungan, tatapannya jatuh pada rambut perak yang mempesona di atas kepalanya. Tingkat penyebaran perak sangat cepat. Beberapa percakapan dengan Tuan ketika dia muda, muncul di benaknya. Su, jika suatu hari, ketika kamu mulai unggul di tombak laut menunjukmu, mungkin ada perubahan pada tubuhmu. Tuan, apakah aku akan menjadi lebih kuat? Tidak, kamu akan mendapatkan perak. Perak, tubuhku akan berubah menjadi perak. Petik 2. Tombak laut menunjuk bisa membuat para praktisi menjadi lebih kuat. Praktisasi seperti itu akan dimulai dari rambutmu, kemudian akan meresap ke dalam daging dan darahmu, dan kemudian ke tulangmu. Untuk sepenuhnya di silver, ini sangat menakutkan. Petik 2. Wah, maka itu pasti sangat hebat. Luar biasa. Aku ingin silverise juga. Petik 2. Tidak, Su, kamu tidak boleh membuat perak. Struktur tulang kamu sudah diperbaiki, ketika praktisasi meresap ke tulang kamu, penderitaan kamu akan berlipat ganda, tidak ada yang bisa mentolerir penderitaan seperti itu. Petik 2. Ling Su sekarang bisa mengingat ekspresi khawatir pada guru saat itu. Tiba-tiba, dia terkekeh pada dirinya sendiri di cermin, rambut perak membuat wajah aslinya maskulin dan tampan bahkan lebih tampan. Pandangan bingung di matanya hilang, mata merah jingga itu seperti bola api yang tenang. Mungkin penderitaan adalah nasib Little Su, tetapi Tuan, Su kecil tidak akan pernah menyerah. Ling Su berbisik pelan. Tampak belakang perak yang kejam muncul di benaknya. Dia belum pernah bertemu orang ini, tetapi sosok ini sangat jelas dalam hatinya. Karena tujuanmu adalah Southern Cross Constellation, maka aku pasti akan menemukanmu. Aku harus menghabisimu dengan tanganku sendiri. Kamu, pengkhianat ini. Tinju Ling Su mengepal erat, ekspresinya biadab. Tang Tian masih ketakutan setelah pertempuran yang sulit itu, tetapi segera, dia mendorong masalah ini ke pikirannya. Ah Sue adalah teman yang baik, memikirkan hal-hal yang akan membuat Ah Sue malu itu tidak benar. Sifat batin Tang Tian awalnya murni, meskipun dia memang sangat malu saat itu. Meskipun Ah Sue masih merasa malu ketika dia melihat Tang Tian, dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya juga. Gu Sue, yang mengaktifkan Snow Rainbow Blood Meridian, langsung menyebabkan kegemparan di keluarga Gu, seluruh klan itu penuh sukacita. Dan para seniman bela diri yang tinggal di keluarga Gu, semua maju untuk memberi selamat kepada mereka. Keluarga Gu hari ini, tidak ada yang berani menyentuh mereka lagi. Setiap seniman bela diri dari keluarga Gu yang mengaktifkan Snow Rainbow Blood Meridian, adalah para ahli yang terkenal jauh dan luas. Adapun para seniman bela diri yang tidak menentang ketika Yu Tua menggertak keluarga Gu, semua maju untuk berdamai. Sikap Su Changtian hampir membuahkan hasil. Semua misteri segera terungkap.
Berita tentang planet guru yang secara pribadi mengunjungi keluarga Gu bepergian jauh dan melebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Tang Tian tenggelam dalam pelatihan, batu bintang di tangannya, habis pada tingkat yang mengejutkan. Sama seperti orang yang hemat, ketika mereka mulai menghabiskan banyak uang, mereka cenderung lebih merasakan cubitan, tetapi setelah ia terbiasa menghabiskan uang, keadaan darurat tidak sebanyak itu, dan yang membuat Tang Tian terkejut, adalah bahwa kekuatan sejatinya benar-benar berkembang dengan luar biasa. Bing mengatakan bahwa dia masih membutuhkan 100 tingkat 6 Star Rocks, jumlah ini cukup akurat. Koin bintang. Sayang sekali bahwa dia tidak bisa memasuki ruang roh bela diri, atau jika dia bisa menemukan Sai Lei di wilayah roh, menjual beberapa senjata mekaniknya, dia akan bisa mendapatkan jumlah ini. Setelah banyak perenungan, Tang Tian tidak bisa memikirkan ide bagus, dia hanya mendorong masalah itu ke pikirannya, dan berlatih keras. Tiba-tiba, Mu Lei bergegas dengan cemas, dengan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pamanmu, apa yang terjadi? Tang Tian terkejut. Wajah Mu Lei memiliki ekspresi aku tidak tahu bagaimana untuk menggambarkan, suaranya dipenuhi dengan gugup, Star Master ada di sini, Nona muda bertindak sebagai tuan rumah sekarang. Tuan muda Tian, dia mengundang kamu ke sini. Petik 2. Tuan Bintang. Tang Tian tertegun, untuk apa dia di sini? Aku tidak tahu. Mu Lei memiliki wajah yang penuh kekhawatiran. Kunjungan mendadak Star Master, membuat seluruh keluarga Gu sangat gugup. Tang Tian melihat ekspresi Mu Lei yang gugup, dan dengan tergesa-gesa menghibur, aku akan pergi melihatnya, jangan khawatir pamanmu, aku di sini. Tang Tian penuh percaya diri. Aula keluarga Gu, telah direnovasi, dan yang baru, aula raksasa sekarang, dipenuhi oleh orang-orang, tetapi luar biasa sepi. Tang Tian diam-diam terpesona, Master Bintang ini memiliki pengaruh seperti itu. Tapi segera, Tang Tian sedikit ragu, orang-orang ini sangat asing, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gu Sui adalah orang pertama yang memperhatikan Tang Tian, dan matanya bersinar, Tian. Tatapan semua orang, langsung dilemparkan ke arah Tang Tian. Di antara tatapan ini adalah tatapan keheranan, kekaguman, kecemburuan, kecurigaan, survei, penilaian, dan beberapa tatapan itu substansial dan penuh penindasan. Tang Tian yang awalnya santai sekarang menjadi serius, matanya bersinar, dan dia melangkah dengan langkah besar. Semua orang di sana langsung mengembangkan ilusi, Tang Tian yang berjalan perlahan, seperti bola cahaya, terlalu menyilaukan untuk dilihat. Semua orang terpesona. Dan beberapa orang yang dipenuhi dengan kekuatan penekan meningkatkan kehendak pertempuran. Tang Tian tidak sedikit pun takut, dan mengintip ke arah beberapa tatapan itu. Di antara beberapa orang, berdiri di samping Star Master, adalah Su Changtian. Tang Tian mengerti, itu adalah 4 diakon di bawah Star Master. Namun, tatapan lain dengan permusuhan mendalam menarik perhatian Tang Tian. Tang Tian berbalik, dan menyadari bahwa itu adalah seorang tetua dengan wajah yang sederhana dan ramping, matanya panjang dan sempit, menatap Tang Tian dengan wajah tidak ramah. Tang Tian menatapnya sebentar, tidak berkenalan, dan kemudian dia berbalik. Saat Tang Tian mengalihkan pandangannya, tatapannya tiba-tiba membeku. Di samping tetua itu, dia benar-benar melihat tetua Yu, dia langsung mengerti. Tang Tian tersenyum, dan tiba-tiba melangkah dengan langkah besar, menuju Old Yu, berseru, Hei, tetua Yu, kamu masih di sini. Sepertinya aku tidak cukup menyakitimu sebelumnya, tidak memberimu pelajaran yang tak terlupakan ya. Petik 2. Sementara Tang Tian berjalan, dia mengepalkan dan meretakkan tinjunya dengan keras, wajahnya penuh arogansi, seperti hooligan muda yang menimbulkan masalah di jalanan. Aula yang luar biasa tenang, dipenuhi dengan keheningan pin drop, mulut semua orang agape, dan menatap Tang Tian dengan kosong. Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak tahu bahwa Star Master ada di sana? Beberapa diakon di samping Star Master terlihat marah, dan Su Changtian tersenyum pahit, orang ini memang tidak bisa ditahan. Saat beberapa diakon hendak berbicara, Star Master tiba-tiba mengangkat tangannya. Para diakon tertegun, tetapi langsung menghentikan langkah mereka. Wajah Elder Yu memerah, dia tidak berpikir bahwa Tang Tian akan benar-benar mempermalukannya dengan sengaja tanpa keraguan, di depan Star Master dan semua orang. Kurang ajar seperti itu. Suara dingin yang dingin terdengar, tetapi itu berasal dari tetua di sebelah tetua Yu, dia memicingkan matanya, dan dengan lembut berkata, dari mana asal binatang yang tidak berbudaya itu? Tetua Yu dengan ramah menjaga keluarga Gu yang menyedihkan, tetapi dikembalikan dengan kejahatan demi kebaikannya. Tetua Yu sangat dihormati, dan tidak tawar-menawar dengan kamu. Keluarga Gu telah serba salah, peraturan rumah saat itu semua telah diabaikan, sepertinya aku harus mengajari kalian semua anak muda pelajaran yang baik atas nama teman baik aku dari keluarga Gu saat itu. Hanya karena kamu pikir kamu memiliki beberapa standar, kamu tidak lagi tahu tempat kamu. Petik 2. Ungkapan terakhir, tidak lagi tahu tempat kamu, membuat suhu seluruh aula turun. Ekspresi Gu Sui menjadi dingin, sementara anggota keluarga Gu lainnya terlihat marah. Namun, Tang Tian sama sekali tidak marah, dan tersenyum, apa maksudmu kamu ingin berkelahi? Kenapa semua pidato itu berlebihan? Tidak terburu-buru, satu persatu, kamu tunggu, tetua Yu, ada apa? Apakah kamu takut? Pengecut. Apakah kamu laki-laki? Jika kamu seorang pria maka keluarlah untuk pertempuran. Petik 2.
Luka tetua Yu sebelumnya belum sepenuhnya pulih, dan sekarang, karena ejekan Tang Tian, wajahnya berubah warna. Oh, aku mengerti, kamu adalah orang tua, atau apapun yang tersisa. Petik 2. Komentar pemotongan Tang Tian membuat semua orang sangat merasakan kebencian di baliknya, mereka tidak boleh mendapatkan sisi buruk dari orang ini di masa depan. Bekerja lebih keras. Bing berteriak kegembiraan di hati Tang Tian, serangkaian kata-kata jahat keluar seperti senapan mesin. Akui bahwa kamu sudah tua, mengapa kamu masih keluar untuk membodohi dirimu sendiri di masa tua? Tes, kamu tahu, ini sangat memalukan, bagaimana kamu masih bisa bertahan di masa depan? Jangan khawatir, kejenakaan bodoh kamu hari ini akan sangat berkesan bagi semua orang, setelah tersebar kabar, keturunan Yu Clan, pasti akan mengukir hari ini di benak mereka. Petik 2. Tang Tian berkonsentrasi pada pengulangan, dan nyaris tidak bisa menyamai kecepatan berkicau Bing. Puff. Si tua Yu tiba-tiba memuntahkan darah segar, dan jatuh dengan lurus ke bawah, wajahnya kuning, dan napasnya ringan. Tang Tian tercengang, ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa memarahi seseorang bisa dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Tentara yang menang tanpa perlawanan, ini adalah tingkat tertinggi seni perang. Aku akhirnya mengerti. Di balik pintu salib, Bing berdiri memeluk lengannya, dan menghadap ke langit, wajahnya muram dan membungkuk dalam-dalam, pergi ketika masalah sudah selesai, hanya menyisakan kekuatan dan nama. Menunggu kematian. Tetua itu sangat marah, dia melompat dan menyerang seperti Raja Wali. Tang Tian yang kembali ke akal sehatnya, ekspresinya menjadi dingin, dia sudah lama melihat orang ini sebagai merusak pemandangan, karena lawan menyerang pertama, itu untuk kontennya. Dia langsung menurunkan dirinya menjadi kuda-kuda, kakinya tidak bergerak, dan melemparkan pukulan ke arah serangan lawan. Ledakan. Kedua belah pihak bentrok secara langsung. Batu biru di bawah kaki Tang Tian hancur, kakinya tenggelam ke tanah, tetapi tubuhnya tidak mau menyerah. Sementara tetua itu merasa bahwa dia telah menabrak dinding yang tidak dapat ditembus, kekuatan pantulan yang besar datang, dia terbang mundur dan jatuh terus-menerus di udara, sebelum berhenti di balok di tempat tertinggi aula. Tang Tian memuntahkan rasa pahit di mulutnya, dan berkata dengan dingin, kesombongan seperti itu, ingin mengajarkan pelajaran di sana-sini, aku bertanya-tanya seberapa hebatnya kamu. Hanya standar seperti ini, enyahlah dari keluarga Gu. Petik 2. Bing memuji Tang Tian di dalam hatinya, dimarahi dengan baik. Lat, kamu sekarang mulai mirip dengan perilakuku. Petik 2. Tetua itu sangat marah sehingga dia malah tertawa, dengan kebencian, karena kamu merayu kematian, jangan salahkan aku. Dia akan menyerang, ketika suara rendah terdengar di telinga semua orang. Cukup. Sang bintang guru, yang diam sepanjang waktu, akhirnya berbicara, sang tetua membeku, dia turun dari balok, dan berkata dengan mengancam ke Tang Tian, karena bintang master kita, aku akan membiarkanmu pergi. Tang Tian membuat wajah pada yang lebih tua, dan terus menjulurkan lidahnya, menyebabkan tawa terjadi. Wajah si tua berubah hijau. Saat Star Master hendak berbicara, tawa ringan datang dari gadis di sebelahnya, dan dia langsung bangkit, dan tertawa kecil juga, bocah ini benar-benar polos dan murni. Tang Tian mendengar tawa gadis itu, dan terkejut, jadi dia menatap ke arah kursi. Ketika dia melihat gadis itu duduk di kursi utama, tubuhnya membeku, takut akan akalnya. Tang Tian benar-benar takut karena akalnya. Dia langsung mengenali wanita yang duduk di kursi utama, dia sebenarnya adalah pengawal wanita yang dia lawan pada hari itu ketika mereka disergap. Tiba-tiba, Tang Tian mengenang, Di Heng San pernah menyebutkan bahwa mereka milik pemerintah Wu Hou. Pemerintahan Wu Hou. Apakah itu benar-benar tempat yang berpengaruh? Meskipun Gu Sui adalah pemilik, statusnya di sini jelas tidak cukup tinggi untuk berada di kursi utama. Dihadapkan dengan cara guru planet yang terlalu kuat, dia tidak punya niat untuk menentangnya. Namun, dia memperhatikan wanita di kursi utama, tidak hanya dia, semua orang di sana yang cukup sensitif, akan memperhatikan wanita ini. Sikap hormat Planet Master terhadap wanita itu menunjukkan seberapa besar pengaruh dan kekuatan yang dimiliki wanita ini. Tidak hanya Planet Master dan wanita itu membangkitkan rasa penasaran Gu Sui, tetapi juga Tang Tian. Aneh, Tian tampak agak terlalu tenang hari ini. Ketika Tian masuk dan memprovokasi tetua Yu, dia sangat normal, tetapi setelah itu dia menjadi sangat tidak normal. Tian benar-benar berdiri dengan bingung di belakangnya, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada gerakan, tidak ada pembicaraan rahasia. Terlalu abnormal. Tetapi sekarang, semua orang hadir, dan dia tidak berani membuka mulut untuk bertanya. Pandangan Planet Master menyapu semua orang, dan dengan tenang berkata, tujuan kunjungan aku kali ini, adalah untuk meminjam tanah keluarga Gu, untuk mengumpulkan semua klan leluhur dari planet hutan Humble, untuk membahas hal-hal penting. Aku tidak mengirim pemberitahuan sebelumnya, dan aku mendengar bahwa bawahan aku yang belum matang bahkan mengalami konflik dengan Matriark Gu. Aku mohon maaf, Matriark Gu, maaf sudah mengganggu. Petik 2. Su Changtian, Xia Yan dan geng di samping berkeringat deras. Gu Sui kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru tersenyum menjawab, hanya beberapa kesalahpahaman kecil, guru tidak perlu repot. Untuk dikunjungi oleh guru, keluarga Gu merasa diberkahi dan merasa terhormat. Adapun permintaan maaf, kamu terlalu baik. Jika guru memiliki permintaan, jangan ragu untuk mengirim instruksi kamu. Petik 2.
The Planet Master mengungkapkan senyum puas. Matriark Gu memang orang yang masuk akal, aku masih memiliki hal-hal lain untuk dibahas dengan Matriark Gu nanti. Gusue dengan rendah hati menjawab, selama itu masih dalam kemampuan Gusue, aku akan memenuhi tugas aku. Itu bagus itu bagus. The Planet Master mengangguk terus-menerus. Percakapan membuat orang kaget. Apakah keluarga Gu dan Tuan Planet benar-benar berkenalan? Apa masalah yang akan dimiliki Master Planet yang akan membutuhkan bantuan keluarga Gu? Para seniman bela diri yang tidak terlibat dalam pertikaian antara Tetua Yu dan keluarga Gu, semuanya mengungkapkan ekspresi bersukacita, sementara mereka yang mendukung Tetua Yu telah mengubah ekspresi. Bahkan tetua yang bertarung dengan Tang Tian barusan, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Planet Master melihat sekeliling, dan dengan santai berkata, masih ada beberapa hari sampai semua orang mencapai, kita akan membahas masalah ini lain kali. Namun, setelah hari ini, Black Mountain City melarang pertempuran. Petik 2. Semua orang menjadi dingin, dan menjawab bersamaan, ya. The Planet Master berdiri, dan dengan ringan berkata, lalu semua orang akan tahan dengannya untuk beberapa hari lagi, istirahatlah sekarang. Dia berbalik, dan tersenyum pada Gusue, tolong ikuti aku Matriark Gu. Gusue dengan gugup mengikuti di belakang Planet Master, wanita di kursi utama tersenyum hangat pada Gusue, jangan khawatir Matriark Gu, itu bukan sesuatu yang buruk. Gusue kemudian sedikit santai. Tang Tian tidak mengikuti di belakang, tetapi berlari kembali ke halaman kecil, dia waspada sepanjang untuk memastikan dia tidak diikuti. Ketika dia berjalan ke halaman, dia melihat Ling Su berlatih tombaknya. Susu kecil, cepatlah, ada masalah. Tang Tian diam. Mata Ling Su tiba-tiba menyala, dan berhenti, mengikuti di belakang Tang Tian tanpa suara, dan keduanya memasuki ruangan. Tang Tian mengeluarkan dua sandera dewasa dan anak-anak, dan melepas syal di mulut mereka. Siapa sebenarnya kalian? Tang Tian bertanya dengan suara rendah. Pengawal pemerintahan Wu Hou di Hengshan, dia adalah Putri Mingsu. Di Hengshan menjawab dengan jujur, ia berpengalaman, setelah melihat wajah Tang Tian, ia tahu bahwa ada perubahan, kamu bertemu orang-orang dari pemerintahan Wu Hou. Pengawal wanita itu yang bertarung denganku hari itu. Tang Tian memberitahu Ling Su, wanita itu tampaknya sangat berpengaruh, bahkan Planet Master mematuhi setiap kata. Sangat tangguh. Ling Su tertegun. Apa yang kita lakukan sekarang? Tang Tian mengangkat tangannya, Bing juga melayang. Ketiganya saling menatap. Biarkan kami pergi, dan perselisihan masa lalu akan disingkirkan. Di Hengshan menyatakan dengan suara rendah, aku janji. Ketiganya memutar mata mereka bersamaan. Apakah kamu percaya? Tang Tian bertanya pada Ling Su. Ling Su menatap marah pada Tang Tian dengan mata terbuka lebar, apakah kamu menghina kecerdasan aku? Lihat, bahkan dia tidak percaya. Tang Tian dengan polos menunjuk di Hengshan, dan berbalik untuk bertanya kepada Bing, Paman, ide bagus apa yang kamu miliki? Diamkan mereka. Bing mengelus dagunya, meskipun agak kuno, tapi ini sangat efektif. Setelah membunuh mereka, kubur saja mereka di suatu tempat, siapa yang dapat menemukan mereka? Petik 2. Wajah gadis kecil itu memutih, bahkan wajah di Hengshan tampak pucat, dia merendahkan suaranya, aku bisa bersumpah. Apakah kamu percaya pada sumpah atau membungkam mereka? Bing bertanya pada Tang Tian. Tang Tian memiringkan kepalanya dan mempertimbangkan, itu tergantung, jika Qian Hui bersumpah, aku pasti akan percaya. Sayang sekali mereka tidak. Bing tertawa kecil, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Sebagai kepala instruktur Angkatan Darat, aku pasti tidak akan membuat mereka kesakitan, tidak akan pernah ada situasi di mana seorang anak tidak akan membunuh mereka. Petik 2. Tang Tian tercabik, ekspresi keraguan muncul di wajahnya, jika keduanya adalah pelaku kejahatan, ia akan melakukannya sejak lama. Tapi keduanya hanyalah temuan yang tidak terduga. Tidak, kami tidak bisa melakukan ini. Tang Tian menggelengkan kepalanya, ini adalah kesalahpahaman, dan itu bahkan disebabkan oleh kita, bagaimana kita bisa membiarkan mereka menanggung beban kesalahan kita. Betul, Ling Su menggelengkan kepalanya juga, aku tidak akan membiarkan tombakku ternoda oleh darah segar yang tidak bersalah. Melihat keduanya ditentukan, wajah Poker Bing berkedut, dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu kalian berdua menyelesaikannya sendiri. Tang Tian memandangi gadis kecil itu pulih dari ketakutan awalnya, matanya berubah cerah. Tang Tian memukul kepalanya, betapa bodohnya dia, meninggalkan orang yang begitu pintar di sana tanpa menggunakannya. Tang Tian berbicara kepada gadis kecil itu, kamu adalah yang paling cerdas, kamu memikirkan rencananya. Gadis kecil itu langsung memperlihatkan ekspresi puas diri, sekarang aku pintar. Yah, aku memang punya rencana, tapi, itu datang dengan syarat. Petik 2. Kondisi apa? Tang Tian waspada. Gadis kecil itu tersenyum licik, aku menyelinap ke planet hutan Humble kali ini, untuk bertualang. Tapi, aku ditangkap oleh mereka, dan mereka ingin mengirim aku kembali. Petik 2. Di Hengshan cemas, misi, jangan terburu-buru. Petik 2. Ling Su hanya menjejalkan mulut di Hengshan. Gadis kecil itu menjilat bibirnya, permintaan aku sangat sederhana, kalian pergi bertualang dengan aku. Dan kemudian, karena aku kekurangan guru saat ini, walaupun standar kamu sedikit buruk, tetapi masih sulit diterima, aku bisa mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah guru aku.
Dengan cara ini, secara alami tidak akan ada orang yang berani membuat masalah untukmu. Tang Tian sangat gembira, kamu memang pintar. Tentu saja, ide ini luar biasa, kan? Gadis kecil itu bangga. Kalau begitu, mari kita ikuti rencana ini. Tang Tian melanjutkan secara alami, ayo, mari kita menandatangani kontrak roh bela diri. Kontrak roh bela diri. Wajah gadis kecil itu tertegun. Wow wow wow. Di Heng Zhan berjuang keras, bang, tinju menabrak kepalanya, dan dia langsung pingsan. Melihat tatapan orang lain, Ling Su tanpa ekspresi berkata, terlalu berisik. Tang Tian menjawab dengan, oh, dan pandangannya beralih ke gadis kecil itu, sedikit terkejut, apakah kamu tidak tahu kontrak roh bela diri? Dia berbalik ke Bing dan berkata, Paman, isilah dia tentang kontrak roh bela diri. Bing sangat gembira, Lat, siapa yang bilang kamu bodoh? Gagasan ini brilian. Haha, kenapa aku tidak memikirkannya, kontrak roh bela diri. Setelah menandatangani kontrak roh bela diri, maka dia tidak pernah bisa kembali pada kata-katanya. Petik 2. Wajah gadis kecil itu menunjukkan ekspresi panik, kontrak roh bela diri. Aku tidak tahu. Petik 2. Bing tertawa keras, dan menepuk dadanya, jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Tang Tian tidak tahu apa yang ditertawakan Bing, Ling Su juga tidak bisa mengerti, keduanya saling memandang kosong. Tang Tian bertanya pada Ling Su, kamu mengajar atau aku mengajar? Ling Su menggelengkan kepalanya dengan tegas tanpa ragu, aku tidak tertarik menjadi guru anak-anak. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi. Tang Tian acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, ketika Di Heng Zhan perlahan-lahan sadar, dia mendengar Bing mengoceh tanpa henti. Kontrak telah ditetapkan, Erem, dia akan menemanimu untuk menjelajahi Bu Zhou Hill, sepanjang seluruh perjalanan dia akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Erem, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi gurumu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus menghormati dia sebagai murid, sehari sebagai guru kamu, selamanya ayahmu. Petik 2. Wajah gadis kecil itu jatuh, wajah tidak senang. Mata Di Heng Zhan menjadi gelap, dan hampir pingsan lagi. Sejak disandera, dia sangat tenang. Di satu sisi, dia bisa mengatakan bahwa Tang Tian dan geng baik hati, dan tidak terlalu jahat. Di sisi lain, dia percaya pada kekuatan pemerintahan Wu Hou, dan bahwa mereka akan dapat menyelamatkan mereka segera. Ketika dia mendengar rencana putri untuk mendapatkan guru, Di Heng Zhan diam-diam memuji sang putri karena pintar. Hanya saja tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pihak lain benar-benar tahu tentang kontrak roh bela diri. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak roh bela diri, itu berarti bahwa hal-hal tidak akan pernah bisa diubah, bahkan jika Wu Hou secara pribadi keluar, itu masih tidak dapat diubah. Dia bisa membayangkan apa yang menantinya ketika dia kembali, itu akan menjadi kemarahan Wu Hou. Dia sedih, dan seluruh tubuhnya menggigil. Bagaimana keadaannya begini? Guru putri, betapa menuntut dan pilih-pilih Wu Hou terhadap guru putri, Di Heng Zhan, yang selalu berada di pendirian, sangat jelas. Dia bahkan dapat dengan jelas mengingat keadaan menyedihkan para guru yang gagal mendapatkan persetujuan Wu Hou. Selain memanjakan sang putri, Wu Hou sangat ketat dengan orang lain. Sekarang setiap guru putri telah dipilih dengan cermat, dari ribuan guru, hanya para ahli dan master teratas yang dipilih. Jika itu hanya kebijaksanaan sementara, Wu Hou tidak akan keberatan. Siapa tahu, masalah ini bahkan bisa ditutup-tutupi, dan pengawal ini hanya akan dihukum, tetapi nyawa mereka tidak akan beresiko. Tapi, kontrak roh bela diri. Tuan Hou tidak akan pernah bisa menerima standar kejam seperti itu, dia benar-benar berani menandatangani kontrak roh bela diri dengan putri, dan menjadi gurunya. Dalam benak Di Heng Zhan memunculkan wajah dan raungan marah guru Hou, amarah yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tetapi dengan kontrak roh bela diri, Tuan Hou tidak pernah bisa menyentuh Tang Tian, sehingga kemarahan itu hanya akan dibuang pada pengawal miskin yang tak berdaya ini. Bagaimana keadaannya seperti ini? Di Heng Zhan tampak bingung, masa depannya tampak suram. Karena dia telah menyelesaikan masalah pembakaran yang dihadapi, Tang Tian bebas dari kekhawatiran, dan dengan senang hati melepaskan gadis kecil itu dan Di Heng Zhan. Ling Su tidak sabar untuk itu, dan pergi berlatih sendiri. Jangan khawatir, anak muda dewa ini membuat kata-katanya bagus. Tapi, kamu harus mengambil waktu untuk berdiskusi, rencana perjalanan kita sudah penuh. Petik 2. Berlawanan dengan Di Heng Zhan yang terlihat malu-malu, gadis kecil itu melanjutkan ketenangannya dengan cepat, saat dia mendengar rencana perjalanan, Tang Tian, matanya menyala, rencana perjalanan. Kemana kamu pergi? Apakah ini sebuah petualangan? Petik 2. Konstelasi lintas selatan. Tang Tian menjelaskan. Di mana itu? Gadis kecil itu tidak tahu apa-apa. Tang Tian memberi isyarat, di suatu tempat yang sangat jauh. Erem, kamu masih muda, kamu akan tahu kapan kamu dewasa. Petik 2. Gadis kecil itu memandang Tang Tian dengan pandangan menghina, dan mengeluarkan sebuah buku tebal, Southern Cross Constellation, biarkan aku melihat. Dengan aneh Tang Tian bergerak mendekat, buku itu dipenuhi dengan segala macam rasi bintang, dan segala macam rute kompleks, yang membuat Tang Tian pusing, dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa ini? Tampak tangguh. Petik 2. Itu tangguh.
Gadis kecil itu menjawab tanpa mengangkat kepalanya, ini adalah peta bintang yang digambar guruku, ada segala macam rute di sana, termasuk beberapa rute kuno yang tidak diketahui. Mendengar itu, Tang Tian langsung tertarik, bisakah kamu menemukan konstelasi lintas selatan? Gadis kecil itu menjawab dengan tidak sabar, jangan berisik, tidak bisakah kamu melihat aku sedang mencari? Tang Tian tiba-tiba menyadari, pada buku ini, lokasi rasi bintang, akan bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika bukan karena kekuatan mata yang tajam, dan indera yang cerdas, akan sulit untuk diperhatikan. Mereka bisa bergerak. Tang Tian seperti bayi yang penasaran, dan sangat takjub. Itu benar, Guru Yusen pernah menyebutkan, setiap bintang di surga Rod, lokasi mereka, perlahan-lahan berubah. Nada suara gadis kecil itu angkuh, Guru Yusen, adalah ahli astrologi yang sangat terkenal. Tang Tian memiliki pandangan persetujuan, tidak heran, untuk bisa menjadi gurumu bersamaku, dia tampaknya cukup kuat. Gadis kecil itu menatap dengan mata terbelalak, menatap Tang Tian dengan tak percaya, dan menjawab sesaat, satu-satunya hal yang kamu lewati adalah Guru Yusen, adalah kulitmu yang tebal. Tersanjung, tersanjung. Tang Tian gembira, dan tidak malu sedikit pun, dia cukup bangga akan hal itu. Gadis kecil itu membelai dahinya, dia merasa bahwa pengalaman ini, adalah periode paling gelap dalam hidupnya. Baiklah, orang akan selalu harus menghadapi masa kelam dalam hidup mereka. Gadis kecil itu menghela nafas, dan melemparkan pandangannya ke peta bintang sekali lagi. Menemukannya. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu bersemangat, tetapi sangat heran, ini benar-benar sangat jauh. Biarku lihat. Tang Tian berteriak tidak sabar. Biarkan aku menghitung. Gadis kecil itu bergumam, harus melintasi setidaknya 20 rasi bintang, sangat jauh. Tang Tian menatap rute kompleks dengan saksama, dan dengan sungguh-sungguh mencoba menghafalnya, sambil berkata, apakah hal ini akurat? Jangan seperti paman itu yang tidak bisa diandalkan. Petik 2. Bing. Gadis kecil itu mendengus, tentu saja itu akurat. Ini adalah peta bintang tingkat master, kamu tidak bisa mendapatkannya di pasar. Petik 2. Wow, itu hebat. Tang Tian kagum, dan sementara gadis kecil itu semua puas, dia menyambarnya, dan berkata dengan benar, biarkan guru belajar dan meneliti, setelah selesai aku akan kembali kepadamu. Gadis kecil itu tertegun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang benar-benar mengambil sesuatu dari tangannya. Baik. Tang Tian menepuk kepala gadis kecil yang kebingungan, dan berkata dengan ramah, kamu bisa bertemu dengan pengawalmu sekarang, dan kemudian mengkonfirmasi waktu petualangan. Setelah itu, Tang Tian menghilang sepenuhnya. Pengawal wanita itu menatap tak percaya pada putri dan Di Heng San di depannya, dan planet master di sebelahnya, juga memiliki ekspresi aneh. Mereka datang dengan keriuhan seperti itu, tetapi sebelum mereka mulai, sang putri muncul di hadapan mereka. Di Heng San melirik planet master, dan melambaikan tangannya, kalian pergi dulu. The Planet Master langsung kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru berseru, ya. Meskipun kemampuan Di Heng San mirip dengan kemampuannya, ia tidak berani melanggar perintah pihak lain. Kembali ke pemerintahan Wu Hou, meskipun dia masih memegang kendali seperti sebelumnya, tetapi satu kata Di Heng San dapat membuat hidupnya sangat menyedihkan. Dia dengan hati-hati meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Pengawal wanita sekarang kemudian bereaksi, matanya menjadi berkabut, dan langsung bergegas, putri, kamu menderita. Petik 2. Melihat perasaan King Luan yang sebenarnya, gadis kecil itu tersentuh, dan dengan lembut berkata, aku baik-baik saja, aku tidak menderita, tapi kali ini, aku mungkin telah melibatkan kalian. Bagus kamu baik-baik saja, bagus kamu baik-baik saja. King Luan berbicara dengan tidak jelas. Di Heng San mengungkapkan senyum pahit, kami telah menciptakan masalah besar kali ini. Emosi King Luan telah diselesaikan sekarang, setelah mendengar kata-kata Di Heng San, dia terkejut, masalah besar apa? Di Heng San selalu berani dan tak kenal takut, itu adalah pertama kalinya dia mendengar dia menyebutkan, masalah besar, secara pribadi. Di Heng San menggambarkan insiden mendapatkan guru, dan King Luan langsung terpana. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan berteriak dengan marah, apa haknya menjadi guru putri? Jadi itu adalah perbuatan orang itu. Aku masih bertanya-tanya mengapa dia tampak begitu akrab ketika aku melihatnya hari itu, jadi itu dia. Itu dia, itu dia. King Luan terus mengoceh, itu dia, amarahnya tak tertahankan. Swoosh, dia berdiri, wajahnya marah, dan mengertakkan giginya, tidak mungkin. Kami tidak bisa membiarkannya seperti ini. Petik 2. Setelah itu dia menginjak dengan marah. Gadis kecil itu dan Di Heng San saling memandang. Tang Tian sedang melihat peta bintang, ini adalah pertama kalinya dia melihat peta bintang yang begitu rumit dan rumit, dengan segala macam garis berwarna menandai rute yang berbeda, dan setiap pintu bintang dari setiap rasi bintang, lokasi mereka ditandai dengan detail. Dia menemukan lokasi planet hutan Humble. Itu terletak di sudut di sepanjang Heaven's Road, dari Star Map, ia harus melintasi hampir seluruh Onyx Sol, memasuki cetus Constellation, dan perjalanan akan dimulai. Perjalanan yang sangat-sangat-sangat panjang. Tapi, aku pasti akan tepat waktu. Mata Tang Tian bersinar dengan tekad yang kuat. Bertanya-tanya bagaimana Qian Hui sekarang, pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan kerinduan, dan ini membuatnya mengembangkan keinginan untuk berangkat sekarang.
Tang Tian menarik napas panjang, dia tahu bahwa tergesa-gesa membuat sampah. Banyak masalah di hadapannya belum terpecahkan, dan dia perlu menyeberangi Star Door, untuk meninggalkan planet hutan Humble. Dari Star Map, lingkup pengaruh Wu Ho, termasuk 40 planet. Meskipun tidak ada konstelasi, lingkup pengaruhnya sangat mencengangkan, ini juga tempat yang harus dia lintasi. Jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan benar, dia bisa melupakan memasuki wilayah Wu Ho manapun. Tiba-tiba sosok hijau menerobos masuk. Saat King Luan yang marah melihat Tang Tian, dia meledak. Tanpa basa-basi lagi, pedang panjang di tangannya ditusuk ke arah Tang Tian. Insting Tang Tian cerdas, saat King Luan menyerang, dia bereaksi, dia mengarahkan kakinya, dan menyerempet pedang King Luan dengan aman. Mata King Luan kabur, dan tidak bisa melihat Tang Tian. Dia terkejut, begitu cepat. Ketika Tang Tian bertemu dengannya pada hari itu, kemampuannya sudah mengejutkannya, tetapi untuk berpikir bahwa dalam beberapa hari, dia benar-benar telah membuat kemajuan besar. Tapi dia sekarang penuh amarah, dan tidak sedikit pun memperhatikan keselamatannya sendiri. Dia seperti giroskop berputar, pedangnya melambai, dan mengarah langsung ke Tang Tian. Hei, hei, hei. Tang Tian memegang peta bintang di tangannya, dan berkata, kami sekarang sekutu. King Luan bahkan lebih marah, siapa yang bersekutu denganmu? Kecemerlangan pedang semakin berkembang, sinar pedang dingin, langsung membelah apapun yang bersentuhan dengan mereka. Meja-meja dan kursi-kursi batu di halaman, tanaman dan pot, semuanya digorok. Tang Tian mengelak dengan cepat. Dia seperti belut licin, kecepatan yang mengkhawatirkan, secepat kilat, pedang King Luan hampir tidak bisa menyentuh sudut pakaian Tang Tian. King Luan tidak membayangkan bahwa Tang Tian akan meningkat jauh, jauh lebih dari imajinasinya, mengingat bagaimana dia dirugikan di tangannya, dan masih tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tang Tian hari ini, membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, pola burung biru muncul di dahinya, meridian darahnya diaktifkan. Meridian Green Luan Darah. TN, Luan adalah burung mitos yang terkait dengan Phoenix. Matanya diselimuti lapisan hijau tipis, tidak ada yang tahu emosinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Pedang bersinar juga diselimuti sinar hijau muda, dan kecepatannya meningkat tajam juga. Level stres Tang Tian melonjak, kecepatan lawan, telah naik ke level yang sama dengannya. Tetapi bagian yang paling menakutkan adalah sinar hijau di atas sinar pedang, awalnya pedang sinar sudah tajam, sekarang tampaknya seolah-olah memiliki sayap yang terpasang, tidak hanya lebih cepat, itu bahkan lebih gesit. Karena tidak siap, Tang Tian langsung merasa malu. Kilatan pedang hijau tampaknya telah menjadi hidup, aliran menjadi lebih sulit untuk dideteksi, dan bahkan lebih tidak menentu. Sebelumnya, ketika Tang Tian berpapasan dengan King Luan tidak punya waktu untuk mengaktifkan meridian darahnya, karena Tang Tian selalu dekat dan menghabisinya dengan cepat. Tapi sekarang, teknik pedangnya melengkapi meridian darahnya, dan kekuatannya melonjak seketika. Hei, 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 jika kamu tidak berhenti, aku akan mengambil tindakan. Tang Tian berteriak, dia tahu dia tidak bisa dipertahankan, karena serangan menyelinap itu sebelumnya adalah omong kosong besar. Sepasang mata di sudut, tertuju pada pertempuran ini. Tetua yang bertarung dengan Tang Tian di aula hari itu, dia sekarang diam-diam senang, untuk berpikir bahwa Tang Tian sangat bodoh, untuk benar-benar bertarung dengan seorang guru. Meskipun dia tidak tahu latar belakang King Luan, tapi tak perlu dikatakan, latar belakangnya harus tangguh, dia melihat sosok marah King Luan barusan, dan sebuah pikiran muncul di benaknya, dia diam-diam mengikuti di belakang, tetapi untuk berpikir bahwa dia kebetulan pada adegan ini. Kesempatan yang diberkati Tuhan. Ambil kesempatan ini, dan singkirkan Tang Tian sekali dan untuk selamanya. Setelah mengingat bagaimana Tang Tian mempermalukannya di aula besar hari ini, ia membenci Tang Tian sampai ke inti. Tiba-tiba, banyak garis emas tebal dan tipis muncul di tubuhnya, garis emas ini terjalin, seperti banyak ular emas terjalin bersama. Meridian darah ular emas. Tubuhnya langsung menjadi tanpa tulang, dan diam-diam meluncur ke dinding, matanya menjadi seperti murid ular, dingin dan menakutkan. Seluruh napasnya, benar-benar lenyap, seperti ular emas yang menguntit, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Tian semakin dekat ke sisi ini, dan memasuki lingkungan serangnya. Pupil ular yang dingin, perlahan menyempit. Ketika Tang Tian baru saja berhasil memblokir beberapa pedang-pedang lincah, dan terhuyung mundur terus-menerus, sesepuh yang telah berbaring rendah untuk waktu yang lama memulai serangannya. Tang Tian mundur ke belakang, sinar pedang King Luan, sangat lincah, seolah-olah itu menjadi hidup. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pedang yang unik dan lincah, meskipun dia memiliki intuisi yang cerdas, dalam waktu singkat itu, dia juga terjebak dalam keadaan pasif. Teknik pedang King Luan artinya jika dibandingkan dengan Brother Jing Hao, dan Green Luan Blood Meridian dibandingkan dengan Angel Blood Meridian, Tang Tian merasa bahwa itu tidak meningkatkan kekuatannya banyak, tetapi keduanya melengkapi dengan baik, maka kekuatannya meningkat tajam, dan mengejutkan. Tang Tian selalu merasa meridian darah hanya meningkatkan atribut fisik, untuk berpikir bahwa meridian darah dan teknik bela diri dapat digabungkan dengan begitu sempurna. Pedang hijau bersinar di depannya, seperti sekelompok elf tangkas, mereka sulit dideteksi, dan jejak mereka selalu berubah. Seperti air meluap bendungan, mereka langsung menuju Tang Tian. Kalau bukan karena kecerdasannya yang luar biasa dan intuisi yang kuat, dia akan sudah lama dikalahkan.
Namun King Luan merasa sepenuhnya berlawanan. Tang Tian memang malu, berkali-kali ketika dia pikir dia akan menang, Tang Tian akan selalu melakukan hal yang tidak terpikirkan untuk menghindari pukulan. Tang Tian tampaknya hancur, tetapi dia tidak akan selalu hancur. Dia memiliki meridian darah luan hijau yang agak langka, dan Tuan Ho bahkan mengumpulkan sepotong untuknya, Greenbird Saki Sword kartu emas, kombinasi sempurna dari keduanya, membuat kekuatan pertarungannya berubah sepenuhnya. Hanya saja dia jarang memiliki kesempatan untuk menyerang, biasanya pengalaman pertempurannya hampir nol. Tetapi dalam cobaan di dalam perusahaan, di antara teman sebayanya yang sama, mereka yang bisa mengalahkannya, nyaris tidak banyak. Untuk berpikir, 100 struk telah berlalu, dan dia masih belum berhasil mengalahkan Tang Tian. Di samping keterkejutan, dia merasa lebih marah. Dengan peluit panjang, gagang pedang berbalik, Wong, sinar pedang hijau memenuhi langit, dan menyatu ke tubuhnya. Sepasang sayap pedang hijau terbentuk dengan kecepatan yang dapat diamati di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, kakinya meninggalkan tanah, dan dia benar-benar melayang di udara. Saki Sword Wings. Sinar hijau di mata King Luan naik tiba-tiba dan tajam, dengan goyang pedang panjang, dia menghilang. Sinar pac hijau yang lebih menyilaukan, melesat ke arah pandangannya. Tang Tian langsung merasakan perasaan bahaya yang kuat, dan pada saat yang hampir bersamaan, aliran udara yang ringan dan hampir tidak terdeteksi mengalir olehnya, murid-murid Tang Tian langsung melebar. Seseorang sedang menyergap. Perasaan bahaya yang kuat menyelimuti Tang Tian, pada saat itu, Tang Tian tiba-tiba tenang. Roh bela diri di dalam dirinya, melompat seperti api, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, hampir tanpa berpikir, dia berkata tanpa berpikir. Merak. Setitik cahaya perak, mekar dari dalam murid-murid Tang Tian, dan kemudian meledak dari dalam dirinya. Banyak lampu perak yang menyilaukan, seperti ujung tajam pisau, seperti tetesan hujan, menyapu seluruh perimeter. Tetua yang menyerang Tang Tian, tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu, cahaya perak yang menyilaukan dan mencolok, menyengat matanya dengan menyakitkan, dan penglihatannya benar-benar memutih. Oh tidak! Ekspresi tetua itu berubah secara drastis, dan berusaha mundur dengan tergesa-gesa, hujan cahaya perak yang akan datang, membuatnya merasakan bahaya, tubuhnya yang tanpa tulang, tiba-tiba meringkuk menjadi bola, dan berguling mundur dengan cepat. Puff! Sinar cahaya perak menghantam punggungnya, tubuhnya bergetar, udara dingin dan mengancam, memasuki tubuhnya di mana sinar itu menyerang. King Luan yang menyerbu ke arah Tang Tian di udara, terkejut tetapi tidak panik, dengan pergantian gagang pedang, seperti payung otomatis, banyak sinar pedang hijau dibelokkan oleh payung, dan tersebar keluar dari pedang panjang di tangannya. Ding ding ding. Kepadatan membuat orang sakit. King Luan yang berada di udara dengan sayap pedangnya terbuka lebar, harus mundur 1 inci dengan setiap suara tabrakan. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini, pasti akan merasa ketakutan, tubuh King Luan seperti boneka, mundur ke belakang. Inch demi inch, seolah-olah video itu berombak. Ketika sinar terakhir dari cahaya perak dibelokkan, lengan King Luan sebenarnya terasa sakit dan lemah, dan dia kaget. Saki Sword Wings adalah langkah pembunuhnya yang sebenarnya, di tempat itu, setiap kali dia menggunakan langkah ini, dia tidak akan pernah dikalahkan. Bahkan Tuan Ho secara pribadi memujinya atas langkah ini. Sayap pedang goyangnya sebenarnya ditekan oleh orang lain. King Luan menatap bingung pada Tang Tian di depannya, pria ini, sangat tangguh. Sinar perak yang tersebar di langit, sangat indah, dia sekarang melihat sinar ini dengan jelas. Setiap sinar perak, sebenarnya adalah sepotong benda perak, apa itu? King Luan ingin tahu. Ho! Sinar perak tersebar di langit, menarik banyak garis perak lurus yang mempesona, dan menembak ke arah Tang Tian. Tubuh Tang Tian sekali lagi diselimuti cahaya perak yang mempesona. Namun, sinar kali ini datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata, Tang Tian muncul kembali di depan mata orang banyak. Tapi kali ini, Tang Tian memiliki lapisan tambahan baju besi berbulu perak yang anehnya cantik. Seekor merak perak yang bangga dan megah muncul di pundak Tang Tian. Merak ini hampir sepenuhnya berwarna perak, terutama matanya, berwarna putih keperakan, dan tampak dingin secara tidak normal. Yang paling menarik dari semuanya, adalah bulu berwarna biru dan panjang hampir 2 meter panjang berwarna biru, menyeret di belakang tubuhnya, membuatnya tampak seperti pita yang mengalir di angin. Burung merak berjongkok di bahu Tang Tian, seluruh baju besi perak di Tang Tian, adalah bulunya. Ini adalah armor peringkat perak. Di Heng Zhan berseru keras, tatapannya terkunci dan tertarik oleh baju besi perak yang tidak biasa cantik dan rumit di tubuh Tang Tian. Tidak ada yang akan membenci baju besi, tapi tempat ini adalah jiwa onyx, di mana bahkan treasures perunggu tidak biasa, apalagi baju besi. Tatapan di Heng Zhan segera berubah menjadi kecemburuan dan kecemburuan. Ada juga baju besi perak di pemerintahan Wu Hou, tapi itu hanya milik Wu Hou. Selain itu, hanya sedikit yang memiliki armor perunggu, dan di Heng Zhan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki armor perunggu. Gadis kecil itu juga terpana, dia jelas mengenali baju perak itu, dan dia tahu lebih banyak. Itu. Bangun. Mata merak perak itu dingin dan hampa kehangatan, tapi anehnya, dia bisa melihat jejak sejarah panjang. Ling Su memandang Tang Tian yang mengesankan, dan tanpa sadar meraih tombak peraknya rat-rat. Ling Su, kamu harus bekerja lebih keras. Di balik pintu salib.
Bing melirik Ghostly Claw yang acuh tak acuh, dan menghela nafas, tidak mengharapkannya dengan benar, orang ini bisa benar-benar membangunkan merak begitu cepat. Roh bela diri orang ini benar-benar hebat. Petik 2. Namun, merak yang begitu keras kepala, entah bagaimana tidak seperti yang aku harapkan. Mungkin terlalu kesepian setelah tinggal diam terlalu lama, dan haus akan pertempuran seperti sebelumnya. Bing bergumam pada dirinya sendiri. Ketika aku pertama kali memasuki harimau bertaring tajam, aku akan selalu merasa bingung juga, mengingat masa lalu, pertempuran sebelumnya, seperti yang baru saja terjadi kemarin. Sebenarnya keberuntunganmu tidak buruk, meskipun kamu telah menjadi jenderal roh, tetapi teknik bela diri dan merakmu, masih ada, dan masih bisa bertarung. Ghostly Claw diam, hanya matanya, sepertinya ada sesuatu yang diam-diam melonjak ke dalam. Suatu hari, burung merak akan bangga telah berjuang di sampingnya. Bing diam-diam berkata. Tang Tian bisa merasakan kekuatan yang tenang dan bergelombang dari merak, senyum kecil muncul di sudut mulutnya, seperti riak, dengan cepat menyebar ke senyum lebar. Hahaha, merak, kita akan berperang berdampingan lagi. Petik 2. Kamu datang tepat pada waktunya. Ayolah, combo merak dan anak itu tidak terkalahkan, semua yang menentang kita, bersiaplah untuk mendapatkan pukulan yang bagus dari kita. Tang Tian meraung dengan berani, untuk semua orang mendengar. Burung merak tidak berbicara, tetapi mata keperakan itu, memiliki gelombang pertempuran dingin. Apakah kamu siap, merak? Tang Tian tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan bertanya dengan suara rendah. Seolah telepati, burung merak tiba-tiba menyebar membuka sayapnya, sepasang sayap perak yang dibentuk oleh banyak baju besi bulu yang rumit, mekar di belakang punggung Tang Tian. Membunuh. Dengan raungan memekakan telinga, dan gema masih segar, Tang Tian menghilang. King Luan yang waspada, tertegun, Tang Tian tidak menagih ke arahnya. Tetua yang menyelinap menyergap, meringkuk di sudut, napasnya semua terhenti, saat ini, seperti balok kayu yang layu, tanpa tanda-tanda kehidupan. Orang ini, orang aneh apa dia? Meridian darah ganda, sekuat sapi, teknik bela diri rata-rata, tetapi pencapaiannya adalah hasil penelitian para peneliti lama. Dan dia benar-benar memiliki armor. Armor perak pada saat itu. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah baju besi perak, dia takut keluar dari akalnya. Dia telah menyaksikan kekuatan baju besi perak sebelumnya. Saat itu, ketika dia mencari nafkah jauh dari rumah, dia telah melihat seorang ahli dengan baju besi perak, dengan jentikan jari, dia membunuh seorang seniman bela diri yang jauh lebih memiliki reputasi daripada dia. Sejak itu, dia berkecil hati, dan kembali ke Humble Forest Planet, tidak pernah pergi lagi. Kemampuan Tang Tian sudah pemberani, dengan bantuan baju besi perak sekarang, kemampuannya melonjak. Dia jelas bukan tandingan Tang Tian sekarang. Ketika sepotong baju zirah itu mengenai dia sekarang, udara yang dingin dan keras itu, memasuki tubuhnya, dia benar-benar terluka. Ini juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Dia membuat keputusan cepat, sebelum semua orang bereaksi, dia diam-diam menyelinap ke sudut, dan menyembunyikan diri. Meridian Golden Snake Blood-nya, dapat dengan sempurna menyembunyikan napasnya, dia telah menggunakan metode ini, untuk menyelamatkan dirinya dari banyak situasi berbahaya. Dia memutuskan bahwa begitu dia menemukan kesempatan, dia akan segera meninggalkan keluarga Gu jauh di belakang, dia ingin meninggalkan tempat yang menakutkan ini. Tiba-tiba, sosok perak, muncul di hadapannya tanpa peringatan. Tetua hampir tidak bisa mempercayai matanya, bagaimana Tang Tian mengetahui. Dia tidak memperhatikan barusan. Tetua terperangah, dia melompat lurus ke atas, dan berbalik untuk berlari, tetapi tiba-tiba lehernya sakit, karena tangan lapis baja perak, meraih lehernya. Retak. Dia. Bagaimana dia tahu? Mata sesepuh itu tumbuh lebar, dan dengan cepat kehilangan kilauannya. Meridian darah oposisi sangat unik, napasnya disembunyikan dengan sempurna, tetapi, karena ia dikejutkan oleh baju bulu-bulu merak baru saja, energi merak menembus tubuhnya, karena energinya belum diputuskan sepenuhnya, itu menjadi target terbaik, dan burung merak dengan mudah menemukan tempat persembunyian oposisi. Beraninya kamu menyergapku, apakah kamu lelah hidup? Tang Tian mendengus, dan berbalik menghadap King Luan, dia mengangkat lengan kanannya, ayo, mari kita bertarung. King Luan menekan gagang pedang, sayap pedang menyebar membuka di belakang punggungnya, dan auranya meroket. Tiba-tiba, sesosok kecil melompat ke alun-alun, itu adalah gadis kecil. Dia mengakui kekalahan. Gadis kecil itu berkata dengan tajam, King Luan tertegun, dan kemudian dengan cemas berkata, Nona. King Luan, apakah kamu menentang perintah aku? Gadis kecil itu memandang King Luan dengan tenang. King Luan tertegun. Namun Tang Tian kesal, hei, ada apa? Kalian ingin memulai pertarungan dan sekarang kalian ingin mengakhirinya, seperti yang kalian inginkan. Tidak mudah. Petik 2. King Luan sangat marah, tetapi gadis kecil itu dengan gembira berkata, Guru, mari kita berdiskusi, aku akan menggunakan 200 juta koin bintang untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana dengan itu? Tang Tian langsung menyeringai, siswa yang baik, karena kamu berkata begitu, aku akan memberimu kehormatan. Yang lain terkejut dan terpaku oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cara seperti itu, membuat semua orang merasa aneh.
Semua orang sekarang memperhatikan bahwa gadis 7 atau 8 tahun ini sangat dewasa, sikapnya yang mengesankan dan sikap King Luan terhadapnya, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang berpengaruh. Orang-orang yang berpikiran cerdas itu, secara kasar menebak identitas gadis kecil itu, meskipun mereka berusaha sebaik-baiknya untuk tetap tenang, ekspresi terkejut di mata mereka, tidak dapat ditekan. Tunggu. Guru. Mereka tiba-tiba teringat, bagaimana gadis kecil itu berbicara kepada Tang Tian, dan mereka tidak bisa lagi tenang. Gusue memandang Tang Tian, terpaku, meskipun dia memiliki banyak tebakan tentang latar belakang Tang Tian, dia tidak pernah menduga bahwa Tang Tian sebenarnya adalah guru putri Mingsu. Tidak heran. Ah Tian sangat tangguh. Dimanapun, tidak ada yang mau melakukan guru. Terlepas dari apakah itu warisan tradisional, atau akademi, guru adalah bentuk pidato yang sangat serius. Tetapi hampir secara instan, Gusue memiliki beberapa kecurigaan, karena usia Ah Tian tampaknya terlalu muda. Tiba-tiba, gambar Tang Tian yang membimbing Putri Mingsu dengan serius muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tunggu, ada yang tidak beres. Ah Tian menyebutkan bahwa dia bukan dari jiwa Onyx. Gusue benar-benar bingung. Tapi segera dia mendorong pertanyaan itu ke benaknya, dia melihat detail lain, Ah Tian tampaknya membutuhkan uang. Dia tidak bisa tidak merasa bersalah, selama beberapa hari ini, dia sebenarnya tidak bertanya kepada Ah Tian tentang hal itu. Misi, mata King Luan berkabut, wajah dianiaya. Gadis kecil itu dengan lembut berbisik, tidak peduli apa dia masih guru aku, jika kalian bersikap buruk, aku akan sangat bermasalah. King Luan cemberut, hampir menangis, meskipun dia dan sang putri dikenal sebagai tuan dan pelayan, tetapi dalam kenyataannya mereka sedekat saudara perempuan. Di Heng Zhan melirik Tang Tian yang sangat gembira, dan berkata dengan suara rendah, dia sangat berbahaya. Melihat bahwa King Luan masih tampak tidak puas, Di Heng Zhan menghela nafas, dan berbisik, dia sudah mengaktifkan niat membunuh, hati-hati, jangan memprovokasi dia. Mata King Luan terbuka lebar, dan bertanya dengan tak percaya, apakah dia berani membunuhku? Di Heng Zhan tidak menghindari tatapan King Luan, dia dengan jelas menjawab, mengapa dia tidak berani. King Luan terhalang, dia tidak benar-benar biadab, hanya karena putri diperlakukan tidak adil, dia tidak bisa membawanya berbaring. Di Heng Zhan berbeda dari dia memiliki pengalaman di pertempuran garis depan, dan memiliki prestasi yang signifikan. Dalam pendirian, Di Heng Zhan sangat dihormati oleh semua orang. Gadis kecil itu berkata dengan agak penuh arti, aku tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya bisa menjadi guru yang baik. Gusue menemukan Tang Tian, dan bertanya dengan lugas, Ah Tian, apakah kamu membutuhkan uang? Tang Tian sangat gembira, haha, sekarang tidak lagi. Wah, 200 juta Star Coins, hanya satu pertarungan dan aku mendapat 200 juta Star Coins, betapa aku berharap aku bertarung setiap hari. Petik 2. Gusue tidak mengemukakan masalah moneter lagi, dia tahu dengan jelas, bahkan jika dia menyebutkannya, Ah Tian tidak akan menerimanya. Meskipun selama ini Ah Tian tampak konyol dan bodoh, dia benar-benar memahami segalanya dengan jelas. Itu benar, 200 juta koin bintang, Ah Tian, kamu mendapat rejeki nomplok. Gusue menutup mulutnya dan terkekeh, Ah Tian tidak mau menerima koin bintang, tapi dia bisa memberinya hadiah dengan barang-barang lainnya. Keluarga Gu mendapatkan kembali kedamaian mereka, dan semua leluhur bergegas untuk berkumpul. Putri Mingzu sangat cerdas, ia terbiasa dengan peristiwa besar, dan tidak bijaksana, Gusue telah mengaktifkan Snow Rainbow Blood Meridian-nya, dan memiliki masa depan yang cerah di hadapannya, yang paling penting, dia masih memiliki Tang Tian, teman yang tangguh ini. Putri Mingzu diam-diam mendorong keluarga Gu, dan kekuatan berpengaruh keluarga Gu meningkat tajam. Semua leluhur tahu, sejak saat itu, keluarga Gu pasti akan menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Humble Forest Planet. Dengan Tang Tian hubungan antara keluarga Gu dan pemerintahan Wu Hou ini, hubungan mereka sangat dekat. Para tiran lokal ini mungkin masih memiliki arogansi di hadapan Planet Master, tetapi tidak ada yang berani bertindak tinggi dan perkasa di hadapan Putri Mingzu. Master Planet hanyalah bawahan dari pemerintahan Wu Hou, tetapi Putri Mingzu adalah biji mata Wu Hou. Sebelum pemerintahan Wu Hou, keberadaan mereka mirip dengan semut. Untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Gu, keluarga Yu menjadi sasaran pengasingan. Tindakan bodoh tetua Yu, membawa bencana bagi keluarga Yu, semua tanah dan aset keluarga Yu, terus-menerus diserang, dan dengan cepat menyusut. Para ahli yang dibesarkan oleh keluarga Yu semuanya melarikan diri, sementara para murid keluarga Yu akan selalu menjadi target serangan acak. Mungkin bahkan Gusue tidak membayangkan bahwa, 3 bulan kemudian, keluarga Yu yang dulunya menonjol, kini telah lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Leluhur yang tertawa dan akrab ini tidak berbelas kasihan. Namun, guru misterius sang putri tidak pernah sekalipun menunjukkan dirinya. Pakar muda yang memiliki baju besi perak, leluhur itu merindukan pertempuran itu. Tapi, tidak ada yang akan menunjukkan ketidakpuasan. Silver Armor, Meridian darah ganda, hanya 2 poin ini saja, akan cukup untuk memerintah Humble Forest Planet. Selain itu, Tang Tian masih sangat muda, masa depannya pasti akan cerah. Orang yang terbunuh oleh Tang Tian, memiliki Golden Snake Blood Meridian dijual 100 juta Star Coin. Melalui koneksi keluarga Gu, Tang Tian membeli 200 Star Rocks tingkat 6 dengan semua asetnya. Gusue mendengar bahwa Tang Tian membutuhkan Star Rocks, dan memberinya 100 tingkat 6 Star Rocks tanpa basa-basi lagi.
Dalam sekejap mata, Tang Tian memiliki 300 tingkat 6 Star Rocks di tangannya. Tang Tian memulai pelatihan jahatnya. Di atas lembah kelaparan, ratapan Tang Tian tidak pernah berhenti, setiap hari seperti neraka. Dia tidak membuang waktu, dan mengabdikan dirinya untuk pelatihan, bahkan Bing yang sangat keras dalam pelatihan, tidak bisa mengambil tulang dari itu. Daya hisap dan tian darah meridian Tang Tian semakin meningkat, efisiensi energinya yang disedot terus meningkat. Dengan masalah Star Rocks terselesaikan, kemajuan Tang Tian cepat. Tang Tian, yang sedang kesurupan, dan tian dan meridian darahnya seperti pusaran air, dengan daya isap yang kuat, dan energi terkonsentrasi sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan Tang Tian sekarang, terus mengisi ke arah penghalang menuju level 6. Meridian darah di dalam darahnya mengalir dengan kekuatan sejati yang murni dan berlimpah. Mereka seperti pasukan, atas perintah Tang Tian, mereka akan naik tangga surga, mengalir melawan perlawanan, dan terus-menerus menyerang penghalang dan tian. Itu akan menjadi tembok yang lengkap. Tang Tian tidak memiliki seni kultivasi mental tingkat 6 sekarang, jadi dia menggunakan metode lain. Namun, lapisan penghalang tak berbentuk ini, sangat tangguh, tidak peduli bagaimana Tang Tian menggunakan kekuatan sejatinya, tetap tidak bergerak. Tidak cukup kekuatan. Tang Tian diam-diam memikirkan sebuah ide, karena dia tidak memiliki seni kultivasi mental tingkat 6, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sejati level 5 untuk menghancurkan lapisan penghalang ini. Kartu roh kultivasi mental tingkat 6, sangat mahal. Tang Tian sekarang sangat miskin, dan tentu saja tidak mampu. Dan dia tahu betul pentingnya seni kultivasi mental, seperti energi tubuh Derek dalam manual Ki Gaya Derek, energi naga langit di 4 naga langit, adalah metode serangannya yang penting. Kombinasi meridian darah King Luan dan teknik bela diri, sangat menginspirasi dia juga. Jika seni kultivasi mental, meridian darah, teknik bela diri, dan armor dapat digabungkan dengan sempurna, maka kehebatannya akan melambung tinggi. Tang Tian berpegang pada keyakinan semua atau tidak sama sekali, namun, menembus level 6, juga akan memungkinkan lompatan dalam kehebatannya. Perbaikan hari ini sangat besar, kekuatan sejati di tubuhnya berada pada kekuatan puncaknya, dan ini memberi Tang Tian kepercayaan diri yang besar. Dia pasti bisa menembus penghalang. Tapi yang tidak terjawab Tang Tian adalah, kekuatan sejatinya menjadi lebih kuat, tetapi begitu pula penghalang. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menerobos, penghalang itu tidak bergerak. Tidak cukup kekuatan. Tang Tian tiba-tiba punya ide, dia ingat energi tubuh kerennya. Dia sepertinya selalu kekurangan kekuatan sejatinya, tetapi energi tubuh keren bisa meningkatkan serangannya, dan membuatnya lebih berdampak. Manipulasi Tang Tian terhadap energi tubuh keren hampir bawaan. Dengan perubahan pola pikir, kekuatan sejatinya perlahan-lahan bergeser, dan didorong ke depan lapisan demi lapisan. Semua kekuatan sejati di tubuh Tang Tian semuanya bertumpuk di depan penghalang. Tiba-tiba, kekuatan sejati yang tampaknya longgar, tiba-tiba diaktifkan, lapisan kekuatan sejati yang longgar, langsung berbentuk seperti paruh keren, dan mematuk dengan ganas pada penghalang. Dang! Tang Tian kaget, dan penghalang yang menolak untuk bergerak sebelumnya, tiba-tiba bergetar. Metode ini berhasil. Tang Tian, yang didorong, tanpa basa-basi lagi, terus menggunakan energi tubuh keren untuk memberanikan kekuatan sejatinya. Dang dang dang! Setiap kecupan akan menyebabkan gempa hebat di penghalang. Frekuensi Pex menjadi lebih terkonsentrasi, dan frekuensi gempa penghalang menjadi lebih intens juga. Tiba-tiba, piang, seolah-olah suara kaca pecah, kekuatan sejati yang memancar tiba-tiba naik. Keberhasilan. Tang Tian tidak berhasil bersukacita, karena seluruh tubuhnya gemetar tiba-tiba, dan pikirannya menjadi gelap. Pada saat yang hampir bersamaan, Bing yang telah memperhatikan Tang Tian selama ini, segera menghancurkan Star Rocks 6 tingkat penuh. Energi tebal di seluruh ruangan hampir substansial. Energi tebal menyembur ke tubuh Tang Tian dengan gila, dan mengalir ke hulu di sepanjang tangga surga. Sebuah kolam dantian yang jauh lebih besar dan lebih luas, seperti danau yang kering, menunggu masuknya hujan. Katakanlah, jika kolam dantian level 5, hanya kolam, maka kolam dantian level 6, adalah sebuah danau kecil. Kekuatan sejati dengan cepat memasuki kolam dantian level 6, dan memeliharanya. Kolam renang dantian level 6 perlahan terisi, kolam dantian yang dipelihara diremajakan, dan mulai menunjukkan vitalitas. Meridian darah yang terhubung ke kolam dantian level 6 mulai disuntikkan dengan kekuatan sejati, dan kenyamanan yang tak terlukiskan membuat Tang Tian hampir mengerang. Tang Tian merasa seolah-olah tubuhnya seperti pohon layu yang dipelihara oleh hujan, dan sangat gembira. Sudahkah dia menerobos? Apakah ini level 6? Dunia tampaknya telah berubah sedikit, meskipun perubahan itu tidak terasa sekuat ketika dia mencapai semangat bela diri perak, perubahan baru masih sangat berbeda dan menawan. Daya hidup. Tidak ada yang lebih menyentuh daripada vitalitas. Semangat bela diri membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, sementara kekuatan sejati membuatnya lebih mampu mengendalikan tubuhnya. Kekuatan sejati mengalir di sepanjang meridian, dan disalurkan ke setiap sudut tubuh, yang sebelumnya mengering dan sudut yang tidak diketahui, perlahan diaktifkan satu persatu, dan hidup kembali. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan kekuatannya sedikit meningkat. Tiba-tiba, Tang Tian tercerahkan.
Pengembangan kekuatan sejati adalah proses pengembangan dan aktivasi yang berkelanjutan. Ketika setiap sudut tubuh perlahan-lahan terangsang oleh kekuatan sejati, diaktifkan, daging akan terus menyempurnakan dirinya sendiri. Tang Tian membuka matanya, sangat terharu.